Semua pengeluaranmu bisa dikembalikan 10 kali lipat, tapi hanya berlaku sehari. Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan? Anda sedang bermain game di kamar tidur, dan suara prompt sistem datang dari benak Anda. Selamat, Anda telah mengikat sistem akun Dewa 24 jam. Mulai sekarang, setiap pengeluaran Anda akan dikembalikan 10 kali lipat. Sistem akan secara otomatis terlepas setelah 24 jam. Kemudian hitungan mundur muncul di benak Anda. Saat ini, otak Anda mulai bekerja dengan kecepatan tinggi, pengembalian dana 10 kali lipat. Seluruh kekayaan Anda hanya lebih dari 2.000 yuan. Anda langsung mengisi ulang 2.000 pengeluaran untuk diri sendiri. Detik berikutnya. Bank seluler mengirimkan pesan. Kartu debit bank komersial Anda telah mentransfer 20.000 yuan, dan saldonya adalah 2024. Benar saja, itu berhasil. Anda sangat gembira, tetapi tangan Anda tidak berhenti bergerak. Ingin mendapatkan uang? Sebenarnya sangat sederhana. Anda tidak mengatakan apa-apa. Pertama, transfer 20.000 yuan ke teman Anda, Chen Shuai. Pengembalian dana instan adalah 200.000. Chen Shuai mengirim tanda tanya. Tetapi Anda tidak punya waktu untuk menjawab sama sekali, tetapi terus mentransfer 200.000 yuan ke Chen Shuai, dan segera mengembalikan 2 juta. Detik berikutnya, Chen Shuai langsung menelepon. Anda sendirian di rumah kontrakan. Jadi saya langsung menjawab telepon dan memakai headphone. Itu tidak memengaruhi saya untuk terus beroperasi. Sial, ada apa denganmu? 220.000. Apa yang kamu lakukan? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Suara kaget Chen Shuai datang dari telepon. Tangan Anda terus bergerak, mulai membersihkan semua hutang Anda. Jangan pedulikan itu. Bukankah aku meminjam 10.000 darimu sebelumnya? Sekarang aku membayar kembali uangnya kepadamu. Aku masih sibuk kali ini. Aku akan membicarakannya nanti. Chen Shuai meraung keras. Siapa yang akan meminjam 10.000 dan membayar kembali 220.000? Bahkan rentenir tidak sekejam ini. Jangan membuat masalah. Kecepatan tanganmu terbang. Bayar kembali satu persatu. Sebenarnya, Anda juga ingin berbelanja dalam jumlah besar dan mendapatkan pengembalian uang dengan cepat. Tetapi Anda harus tahu satu hal. Dalam banyak kasus, orang biasanya tidak ada begitu banyak saluran. Anda harus menyikat fondasi terlebih dahulu, dan kemudian Anda dapat memiliki modal untuk berbelanja dalam jumlah besar. Saya akan menjelaskan masalah ini kepada Anda nanti. Benar? Bukankah Anda memiliki hutang lebih dari 100.000? Ambil untuk membayar kembali. Jangan bertele-tele. Anda memiliki kemampuan. Tentu, Anda harus membantu saudara terlebih dahulu, dan omong-omong, dapatkan uang kembali, tetapi Anda tidak berani menyikat terlalu banyak. Takut saudara ini tidak tahan. Mempertimbangkan kepercayaan Anda, Chen Shuai berkata, "Oke, aku bayar dulu. Telepon aku kalau kamu ada waktu." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Hanya dalam waktu 3 menit. Kamu sudah membayar semua pinjaman online dan kartu kredit. 2 juta masuk, 300.000 kembali. Tentu saja kamu harus pergi ke tempat-tempat konsumsi tinggi. Kamu turun dengan kecepatan tercepat dalam hidupmu dan naik taksi. Naik taksi dan berkata, "Pak, ke dealer Ferrari di Jalan Jianshe." Dengan uang, tentu saja kamu ingin membeli rumah dan mobil. Konsumsi besar seperti ini tentu saja memberikan cashback lebih cepat. Di taksi, kamu dengan cepat mengunduh platform streaming Douyin, Shark, dan Tiger. Kamu tidak menonton streamer itu, tetapi langsung mengisi ulang 4 juta ke platform Douyin. Mengisi 4 juta, langsung mendapatkan cashback 40 juta. Kamu tidak ragu. Kamu menambahkan 6 juta lagi, mendapatkan cashback 60 juta. Saat ini, di kartu bankmu ada 94.070.000 dan 13 yuan. Kamu tidak berani mengisi terlalu banyak di satu platform. Khawatir akan menarik perhatian. Kamu melakukan hal yang sama di platform Shark dan Tiger. Masing-masing juga mengisi 10 juta. Bagus, keduanya berhasil mendapatkan cashback. Melihat ekspresi tidak terburu-buru dari sopir taksi, tanpa berkata apa-apa, kamu memindai kode pembayaran dan berkata, "Pak, saya sedang terburu-buru. Tolong antar saya secepat mungkin. Saya akan transfer 5.000 untukmu. Bagaimana?" Mendengar ini, sopir itu segera duduk tegak dan berkata, "Pegang erat. Hari ini saya akan menunjukkan padamu apa itu Dewa Mobil Gunung Akina." Detik berikutnya, kecepatan mobil langsung meningkat. Kamu juga langsung memindai 5.000 yuan, mendapatkan cashback 50.000. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Kamu sudah menghabiskan hampir 300 juta. Bagi orang biasa, 300 juta sudah cukup untuk bersantai. Tetapi kamu tidak puas. Ketika seseorang memiliki 100 yuan, dia ingin memiliki 200 yuan. Ketika seseorang memiliki 10.000 yuan, dia ingin memiliki 20.000. Keserakahan manusia tidak ada habisnya. Awalnya, menghabiskan beberapa ribu atau puluhan ribu membuatmu bersemangat. Tetapi hanya dalam waktu singkat ini. Sudah menghabiskan hampir 300 juta. Bahkan kamu sendiri tidak tahu apa tujuanmu sekarang. Dengan sopir mengemudi dengan panik,
Dalam waktu sekitar 20 menit, kamu tiba di depan dealer Ferrari. Di bawah kegilaan pengemudi master, sekitar 20 menit, kami tiba di depan toko Ferrari. Kamu turun dari mobil dan dengan cepat masuk ke toko. Kamu belum berbicara. Seorang sales wanita sudah maju dan berkata, "Selamat siang, Tuan. Selamat datang di cabang penjualan Ferrari. Apakah Anda sudah melihat model tertentu sebelumnya?" Kamu menggelengkan kepala dan berkata, "Belum. Tapi Anda bisa memberikan pengenalan singkat tentang mobil yang ada saat ini. Saya akan segera gesek kartunya." Sales wanita itu melirik penampilanmu. Penampilan orang biasa, pakaian yang kamu kenakan. Hanya bernilai lebih dari 1.000 yuan. Dia berkata, "Tuan, Anda bisa melihat mobil yang ini. Ini adalah Ferrari 612, saat ini harganya 5,7 juta. Belum selesai dia berbicara. Kamu langsung berkata, "Tidak perlu terlalu percaya. Gesek kartu untuk yang ini. Lalu carikan beberapa lagi untukku. Aku akan menggesek kartunya untuk semuanya." Sales wanita itu menelan ludahnya. "Melihat penampilanmu, rejeki nomplok ini, hari ini giliranku juga." Belum selesai dia berfantasi, kamu sudah berkata, "Apakah di sini ada Ferrari 812, Ferrari F12, Ferrari 599, Ferrari 488, Ferrari SF90, Ferrari 458, Ferrari FF, model-model ini?" Kamu menyebutkan 7 model sekaligus. Sales wanita itu terkejut, tetapi profesionalisme yang baik membuatnya segera bereaksi, "Tuan, di sini saat ini mungkin tidak semuanya ada. Beberapa perlu didatangkan dari tempat lain." Kamu mengangguk dan berkata, "Yang barusan aku sebutkan. Ditambah mobil 612 ini, total 8 mobil. Pilihan konfigurasi tidak perlu dilihat. Langsung saja pilih konfigurasi tertinggi. Untuk warna, utamakan merah dan hitam. Langsung berikan saya harganya." "Total berapa?" Sales wanita itu melihatmu, masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi kamu mengerutkan kening, "Tolong bergerak lebih cepat, saya agak terburu-buru." Sales wanita itu tanpa basa-basi langsung mengambil kalkulator dan menghitung dengan cepat. Harga mobil adalah harga dasar, tetapi jika sudah jadi, ada pilihan konfigurasi, biaya asuransi dan lain-lain. Akhirnya, total semua mobil adalah 53,5 juta. Saat ini kamu memiliki uang hampir 300 juta. Kamu tidak punya banyak waktu untuk menggesek kartu satu persatu. Jadi kamu berkata, "Seperti itu, tambahkan 4 set yang sama lagi. Total 5 set dengan konfigurasi yang sama. Totalnya 267.500.000. Di kartumu ada lebih dari 270 juta. Cukup untuk digesek. Mungkin saja bisa mencapai 10 miliar, tapi yang penting sekarang adalah menggesek uangnya dulu. Paling tidak, nanti bisa pakai mobil untuk mengejar wanita, sesederhana itu." Sales wanita itu benar-benar tercengang. Bukan karena dia belum pernah melihat orang membeli Ferrari sebelumnya. Tapi membeli mobil mewah seperti membeli sawi putih seperti ini, itu sangat mengerikan. Hanya dengan mengalihkan angka di atas dengan 5, melihat jumlah di kalkulator, sales wanita itu merasa pusing. "Ya Tuhan, ini lebih dari 200 juta. Begitu saja. Hilang." Kamu sama sekali tidak peduli seberapa besar kejutan yang kamu berikan kepada sales wanita ini. Kamu terus bertanya, "Apakah adalah Ferrari?" Sales wanita itu dengan wajah kosong. Secara refleks menggelengkan kepala, "Maaf, Tuan, La Ferrari adalah edisi terbatas. Sudah terjual habis di seluruh dunia, kecuali Anda bisa membelinya dari orang lain." Kamu juga merasa sedikit menyesal. Sepertinya tidak bisa membeli mobil ini. Kamu mengeluarkan kartu bank dan berkata, "Gesek kartunya." Biasanya, kartu bank biasa seperti ini memiliki batas pengeluaran harian yang terbatas. Tetapi dengan sistem yang dapat menghancurkan aturan dunia dengan satu jari, aturan ini dengan mudah ditaklukkan. Dengan suara, gesek kartu berhasil. Tatapan sales wanita itu padamu telah berubah. Pelanggan mobil bagus seperti Ferrari sangat sedikit setiap harinya. Jadi, tidak masalah. Hampir semua sales wanita datang, berharap bisa berinteraksi erat dengan orang kaya ini. Pakaian biasa yang kamu kenakan di mata mereka juga menjadi simbol kesederhanaan. Lebih dari 200 juta digesek, langsung menghasilkan cashback 2,67 miliar. Ditambah dengan sisa sebelumnya. Kamu sekarang memiliki hampir 2,7 miliar uang tunai. Total 40 mobil. Kamu menandatanganinya satu persatu. Proses ini tidak bisa dihindari. Semua sales mengelilingimu, bahkan manajer pun datang membawakan teh dan air. Mengangguk dan membungkuk, melihat caramu, melayani ayah kandung sendiri pun tidak sesayang ini. Saat ini, sales wanita yang pertama kali melayanimu dengan gugup berkata, "Tuan Chu, saya ingin mengingatkan Anda sekali lagi, semua kendaraan ini memerlukan waktu sekitar setengah tahun untuk dikirimkan. Karena beberapa dari dalam negeri, beberapa dari luar negeri, waktunya berbeda." Sambil menandatangani, kamu berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah. Cukup kirimkan satu mobil setiap kali, aku bisa menunggu." Mendengar ini,
Si sales wanita merasa lega. Kali ini, pesanan lebih dari 200 juta. Berapa banyak komisi yang bisa dia dapatkan? Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Meskipun komisi itu penting. Tapi mana yang lebih penting dari tuan muda di depannya ini? Lupakan yang lain, bahkan jika menjadi kekasihnya. Sedikit saja yang dia berikan, sudah cukup untuk kemakmuran seumur hidupnya. Jika dulu, sebagai orang biasa, kamu tentu saja sangat tertarik untuk berinteraksi dengan para wanita cantik ini. Tetapi sekarang hanya ada batasan waktu 24 jam, dan lebih dari 1 jam telah berlalu, kamu sama sekali tidak punya waktu untuk mempertimbangkan begitu banyak. Wanita cantik manapun, pada tahap ini, minggir dari hadapanku. Tiba-tiba, ponsel yang diletakkan di atas meja berdering, itu adalah nomor ponsel lokal yang tidak dikenal. Kamu mengerutkan kening dan berkata, bantu aku menanganinya. Seharusnya, kamu sedang terburu-buru untuk menandatangani. Bagaimana bisa kamu tidak naik? Si sales wanita segera membuka untuk menjawab, lalu membuka speaker, dan memperbesar volume suara. Halo, apakah ini Tuan Chu? Di telepon. Terdengar suara seorang pria parubaya, kamu sangat yakin bahwa kamu belum pernah mendengar suara orang ini sebelumnya. Kamu berkata dengan santai, bukan, siapa kamu? Orang di seberang sana berbicara dengan sangat sopan. Halo Tuan Chu, saya adalah kepala cabang bank komersial, Zhao Qian. Kartu tabungan Anda di bank kami baru saja menerima transfer dari luar negeri, sebesar 2,6 miliar. Ini adalah transfer dalam jumlah besar, jumlah deposit Anda di bank kami sangat besar, bank kami sekarang dengan senang hati mengundang Anda. Untuk menjadi nasabah VIP terhormat kami, membawakan Anda banyak kemudahan dan bantuan. 2,6 miliar? Meskipun teleponmu hanya ponsel biasa, tetapi suara percakapan terdengar dengan jelas oleh setiap orang di tempat kejadian. Mulai dari manajer hingga sales wanita, semuanya tercengang. Berapa banyak uang ini? Terutama sales yang memperkenalkan mobil kepadamu, tadi masih merasa lebih dari 200 juta sudah sangat mengerikan. Sekarang mendengar lebih dari 2 miliar ini, dia semakin terkejut, dan tentang peningkatan VIP ini. Yang lebih kamu perhatikan adalah kekuatan ban. Ketahuilah, di tempat seperti Tiongkok, kekuatan ban sangat besar, ban bekerja sama dalam banyak aspek, dulu saya hanyalah orang biasa. Tidak ada saluran itu, tetapi ban dapat membantu saya. Anda berbicara. Halo, Direktur Zhao. Urusan VIP tidak perlu dibahas dulu. Saya ingin meminta bantuan Direktur Zhao. Zhao Qian berkata dengan sopan. Tuan Chu, silakan beritahu saja, jangan terlalu sopan. Sumber uangnya pasti normal, dari dana saham dan investasi luar negeri, serta pendapatan lainnya. Benar-benar legal, tidak ada masalah sama sekali. Sekarang menginginkan lebih dari 1. Jika cocok, pembayaran dapat dilakukan segera. Zhao Qian tidak ragu. Tuan Chu, mohon tunggu beberapa menit, saya akan segera menghubungi Anda. Setelah menutup telepon, semua sales wanita di samping tidak berani bernapas. Jika Anda hanya memiliki beberapa ratus juta, mereka berani berfantasi bahwa mereka bisa menikahi keluarga kaya, tetapi sekarang Anda memiliki puluhan miliar, atau bahkan hanya sebagian. Ini bukan tingkat yang bisa mereka sentuh. Saat ini, setelah Anda menandatangani, Anda berkata dengan santai. Apakah ada mobil yang tersedia yang bisa langsung dikendarai? Sales wanita berkata dengan susah payah. Tuan Chu, Anda telah memilih semua opsi untuk semua kendaraan. Kami juga harus menambahkan aksesori ini. Setelah semuanya selesai, paling cepat juga jam 3 sore ini. Ini sudah kecepatan yang sangat cepat. Anda segera berkata, oke, jam 3 sore, mobil manapun yang keluar. Segera telepon saya. Selain itu, tolong isi bensinnya. Kalau ada plat nomor, pasang saja plat nomor biasa. Saya ada urusan. Saya pergi duluan. Di bawah iringan hangat manajer dan para sales, Anda meninggalkan toko. Baru saja keluar dari toko, Anda menerima telepon dari Zhao Qian. Halo, Tuan Chu. Saya baru saja menghubungi Anda, saat ini banyak orang yang bersedia menjual. Bagaimana menurut Anda? Maksud Anda? Anda menarik napas dalam-dalam dan berkata, di mana bank kita? Tolong bantu saya membuat janji. Sekarang sudah jam 12 siang. Jika memungkinkan, saya berharap bertemu mereka di bank Anda jam 3 sore. Di tengah-tengah ini, saya mungkin perlu meminjam kantor bank Anda. Maaf, saya ada urusan. Saya sedang terburu-buru, saya harap Direktur Zhao bisa mengerti. Zhao Qian segera berkata, Tuan Chu, jangan berkata begitu, tidak merepotkan. Sama sekali tidak merepotkan. Melayani tamu VIP seperti Anda adalah kehormatan bagi bank kami. Saya akan segera membantu Anda membuat janji dengan mereka. Anda berkata dengan puas, kalau begitu, saya merepotkan Direktur Zhao. Benar, benar, Anda melanjutkan, benar. Apakah Direktur Zhao mengenal pabrik atau penjual kapal pesiar pribadi dan pesawat pribadi? Zhao Qian segera berkata, Tuan Chu, jangan khawatir, bank komersial kami memiliki layanan VIP kelas atas, kami dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Anda diam-diam senang, karena begitu, tolong Direktur Zhao,
Bantu atur janji temu. Saya akan bertemu bersama sore ini. Zhao Qian langsung menyetujui. Menutup telepon, Anda menghela napas lega. Mengenai ini, konsumsi super mewah, Anda memang tidak terlalu tahu, hanya tahu membeli rumah dan mobil. Kapal pesiar pribadi dan pesawat pribadi, Anda tidak tahu lebih banyak. Lagi pula, Anda belum pernah berhubungan dengan itu sebelumnya. Janji temu dijadwalkan pada sore hari, tetapi di antaranya, Anda masih harus pergi ke toko lain untuk membeli mobil dan terus menghabiskan uang. Untungnya, jalan ini ada toko merek mobil mewah lainnya. Dalam jarak 500 meter, Anda masuk ke sebuah toko penjualan Porsche. Sebelum Anda sempat berbicara, seorang manajer segera memimpin sekelompok tenaga penjualan untuk menyambut Anda dengan sangat antusias. Anda tampak bingung. Apa yang terjadi? Manajer yang maju ke depan berkata dengan hormat. Tuan Chu, halo, saya Wang Li, manajer di sini. Selamat datang di Porsche. Anda tidak tahu bahwa saat Anda keluar untuk menerima telepon, dalam 2 menit ini, tenaga penjualan toko Ferrari telah mengirimkan masalah ini ke grup. Sekarang seluruh jalan toko merek mobil mewah tahu bahwa ada seorang miliarder super yang menghabiskan hampir 300 juta untuk membeli model mobil Ferrari. Tidak terukur, tidak bisa dimengerti, sama sekali tidak mengerti apa yang dilakukan orang ini. Tetapi itu tidak menghalangi kesan mereka terhadap Anda. Miliarder super. Keluarga kaya mana yang membeli mobil seperti ini? Jadi, ketika Anda berjalan ke pintu, Wang Li melihat Anda pertama kali. Segera memanggil para sales, mereka semua bergegas maju, meskipun kamu tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi tetap berkata, saya ingin bertanya, apakah di sini ada Porsche 911, Porsche 918, Porsche Carrera Gigaton, berbagai model dan harga Porsche. Secara keseluruhan, itu tidak sebanding dengan Ferrari, jadi pilihanmu tidak terlalu banyak. Adapun yang murah, kamu juga malas membelinya, hanya memakan tempat. Wang Li dengan cepat berkata, Tuan Chu, model di tempat kami tidak memiliki stok sebanyak itu. Perlu kami aturkan untuk Anda. Kamu menjentikan jari dan berkata, baik, langsung atur. Dengan pengalaman sebelumnya di Ferrari, kamu sudah sangat familiar. Langsung berkata, semua opsi, semuanya dengan kombinasi warna yang paling sesuai. Konfigurasi langsung yang tertinggi saja, tidak perlu tanya saya. Wang Li di samping sudah menyiapkan kalkulator. Dengan cepat dia menghitung dan berkata, Tuan Chu, halo. Mobil-mobil ini sesuai dengan pilihan Anda, totalnya 50 juta saat dilunasi, termasuk 2 model 918 yang berbeda. Ada juga satu 911 dan satu Carrera Gigaton. Kamu melambaikan tangan dan berkata, semuanya 5 set, konfigurasi yang sama. Kamu tanpa basa-basi mengeluarkan kartu bank, gesek kartu. Dengan cepat. Bip, bunyi saat kartu berhasil digesek. Wang Li hampir terjatuh lemas. Bagaimanapun, situasi ekonomi global saat ini tidak terlalu baik. Seperti barang-barang konsumsi kelas atas ini. Sebenarnya sangat sulit untuk dijual. Konsumsi mewah seperti ini mengejutkan setiap sales yang hadir. Dengan terampil menandatangani kontrak dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kamu dikelilingi oleh sekelompok wanita cantik. Meninggalkan toko Porsche. Sejauh yang dia tahu, jalan ini. Ada juga toko Lamborghini dan toko Maserati. Kamu menghitung, setelah membeli di kedua toko ini. Hampir waktunya pergi ke bank. Meskipun sekarang sudah lewat jam 12, waktunya makan siang. Tetapi kamu tidak berniat untuk makan sama sekali. Bercanda apa? Sekarang ini waktunya makan? Itu tidak bisa membedakan prioritas. 200 meter kemudian, tiba di toko Lamborghini. Operasi yang persis sama terjadi lagi. Akhirnya, Lamborghini menjadi 470 juta. Kemudian rabat 2 miliar menjadi 6,72 miliar, aturan lama. Tanda tangani kontrak dan pergi, tidak ada waktu untuk mengurus hal lain. Terakhir adalah dealer Maserati. Meskipun Maserati jauh lebih murah daripada 3 merek sebelumnya, tetapi Anda bisa menggunakannya untuk menarik perhatian wanita dan memberikannya sebagai hadiah. Itu masih pilihan yang baik. Maserati Presiden, Maserati MC20. Maserati Grand Cabrio, Maserati Coupe, Maserati Gran Turismo. Total harga setelah pajak hanya 15 juta, Anda dengan berani membeli 5 set. Zhao Jiao, total 75 juta, rabat 75 juta. Jumlah yang Anda belanjakan telah mencapai 7,4 miliar, keluar dari toko dan berdiri di pinggir jalan. Anda meregangkan tubuh dan menggerakkan tangan dan kaki di toko-toko ini. Waktu terbanyak yang Anda habiskan adalah menunggu kontrak, tanda tangan, dan foto, adapun model dan opsi. Hanya butuh 3 menit, adapun para sales wanita cantik itu, Anda sama sekali tidak punya waktu untuk mengurusnya. Kapan saja bisa menarik perhatian wanita, wanita tidak mungkin tidak hidup sampai besok, bukan? Tetapi acara rabat Anda benar-benar tidak akan bertahan sampai besok pukul 10 pagi, mana yang lebih penting? Tentu saja Anda tahu, melihat waktu, sekarang sudah pukul 2. Saling membuang waktu,
Anda dengan santai membeli beberapa hamburger di toko sebelah. Kemudian naik taksi menuju ban komersial adalah ban resmi. Di gedung markas besar di Shenzhen, memang berharap mendekati pukul 3. Anda tiba di depan bank komersial, Anda dengan santai mengangkat telepon dan menelepon, tidak sampai 1 menit. Seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun berjalan cepat keluar, mengenakan setelan jas dan sepatu kulit formal. Melihat Anda, dia dengan antusias maju dan berkata, "Tuan Chu, halo. Saya Zhao Qian, Kepala Bank Komersial, selamat datang atas kedatangan Anda." Anda juga dengan sopan berkata. Kepala Zhao terlalu sopan, bagaimana kalau kita masuk dan berbicara? Zhao Qian melihat Anda memegang hamburger yang belum selesai dimakan, berhenti sejenak dan berkata, "Tuan Chu, bagaimana kalau kita makan dulu? Saya khawatir Anda lapar." Anda melambaikan tangan. "Tidak perlu, saya agak terburu-buru." "Sudahlah." Zhao Qian berkata dengan sedikit khawatir. "Baiklah, begini saja, saya akan atur orang di bawah. Segera pergi ke dekat sini untuk membawakan Anda makanan. Bagaimana menurut Anda? Jangan menolak." "Baik, yang sederhana saja sudah cukup. Terima kasih." "Tidak masalah, tidak masalah." Sambil berkata demikian, mereka berdua berjalan masuk. Kali ini ada cukup banyak orang karena Anda mengundang banyak orang. Kantor Zhao Qian juga tidak cukup untuk menampung begitu banyak orang, jadi mereka duduk di ruang rapat. Zhao Qian secara pribadi menuangkan teh untuk Anda dan berkata, "Tuan Chu, orang-orang yang Anda janjikan semuanya ada di sini." Setelah perkenalan singkat, Anda juga melihat sekeliling dan berkata dengan sopan, "Maaf semuanya. Mengundang Anda semua dengan cara seperti ini. Alasan utamanya adalah saya agak terburu-buru. Jadi, saya langsung mengundang dengan cara ini. Tapi saya yakin, dalam percakapan selanjutnya, Anda semua akan sangat puas. Anda semua adalah pebisnis senior, jadi tentu saja tidak akan marah karena hal kecil ini." Terlebih lagi, sebelum datang, Zhao Qian sudah memberitahu mereka bahwa orang ini adalah miliarder super. Arus kasnya sangat menakutkan. Dalam lingkungan saat ini, banyak bos kaya. Tampaknya kaya, tetapi sebenarnya semuanya adalah aset tetap atau dana saham, dan lain-lain. Tidak banyak miliarder dengan arus kas yang besar, jadi mereka juga datang dengan antusiasme yang besar. Pertama adalah membeli rumah. Anda mengangguk kepada beberapa orang dan berkata, "Tolong berikan saya materi yang telah disiapkan." 7 orang segera menyerahkan materi yang telah mereka siapkan sebelumnya. Ada lebih dari 30 buku. Ada apartemen besar dan villa. Anda melihatnya dengan cepat. Terutama melihat lingkungan dan harga. Ini semua adalah kompleks perumahan terkenal di Shenzhen. Harganya tidak murah dan bukan orang biasa yang mampu membelinya. Misalnya, apartemen besar di dalamnya. Yang termurah juga 200.000 yuan per meter persegi, yang terkecil juga lebih dari 230 meter persegi. Anda menghabiskan waktu 1 jam penuh untuk membaca semua materi ini. Mendongak, di samping sudah ada makanan cepat saji, yaitu nasi dan sayuran. Anda meletakkan materi dan sama sekali tidak peduli dengan citra Anda, melainkan berbicara. "Jika saya membeli rumah Anda semua, apa saja diskon dan keuntungan tambahan yang ada?" Beberapa orang saling pandang. Pada dasarnya, masing-masing menawarkan keunggulan rumah mereka, yang pada dasarnya adalah pembebasan biaya. 3 tahun berbagai biaya properti, air, listrik, dan pemanas, ditambah hadiah tempat parkir, lalu hadiah 3 tahun. Total 10 kali pembersihan seluruh rumah. Setelah Anda menghitungnya, apartemen besar termurah. Harganya 46 juta, dan villa termahal ternyata 800 juta. Total 32 apartemen besar dan villa, termasuk 7 villa dan 25 apartemen besar. Total harga 4,3 miliar. Anda memegang 7,4 miliar, jadi tentu saja Anda tidak takut. Sebaliknya, Anda sangat senang, karena kali ini Anda bisa langsung mendapatkan cashback 43 miliar. Namun, karena jumlahnya terlalu besar, sistem akan memberikannya kepada Anda secara bertahap. Karena terburu-buru, mereka hanya menyiapkan informasi tentang rumah dan villa, dan tidak menyangka bisa langsung deal kali ini. Biasanya mereka berdiskusi terlebih dahulu, lalu jika ada ide, mereka pergi ke lokasi untuk melihatnya. Siapa yang menyangka bahwa orang di depan mereka akan memesan hanya dengan melihat gambar. Mereka tidak membawa kontrak, tetapi tidak masalah. 1 panggilan telepon saja. Seseorang akan segera mengirimkannya dengan cepat. Untuk pesanan sebesar itu, mereka pasti akan mengirimkannya secepatnya. Selanjutnya, Anda melihat ke arah 3 perwakilan penjual yacht di samping Anda. Berkata, "Apakah Anda semua punya materi?" Ketiganya segera mengeluarkan materi. Dan dengan sopan meletakkannya di depan Anda. Dengan pengalaman membeli rumah sebelumnya, mereka sudah sangat yakin bahwa Anda adalah bos besar. Siapa yang berani sedikit pun lalai? Bos besar seperti ini. Bahkan jika mereka buang air besar di kepala mereka, mereka harus memberikan tisu. Setelah Anda melihat materi sebentar, menunjuk ketiga yacht di materi dan berkata, "Saya sangat menyukai ketiga yacht ini. Saya mau semuanya."
Selain itu, saya ingin memesan satu lagi. Ketiganya mendengar perkataan Anda. Pertama terkejut, lalu berkata, Tuan Chu, jangan khawatir. Tidak ada yang tidak bisa kami lakukan. Anda mengangguk puas, lalu dengan cepat mengatakan permintaan Anda. Ketiganya dengan cepat menuliskan di ponsel mereka. Setelah setengah jam, Anda berkata, persyaratannya agak sulit. Anda bertiga bersaing untuk melihat siapa yang bisa menerima pesanan ini. Saat ini, kontrak properti juga telah dibawa. Anda segera mulai menandatanganinya. Pada saat yang sama, berikan waktu kepada 3 pedagang kapal pesiar. Tidak hanya itu, Anda juga mengambil informasi dari pedagang pesawat. Setelah melihat informasi dari beberapa perusahaan, Anda mengerutkan kening. Jujur saja, Anda tidak terlalu puas, tetapi tidak ada cara lain karena biaya pesawat pribadi sangat besar. Umumnya tidak ada stok, semuanya dipesan. Anda segera menyebutkan persyaratan Anda. Biarkan beberapa orang menghubungi produsen di belakang mereka. Ada juga banyak persyaratan untuk pesawat pribadi. Anda berkata. Semua orang mencatat, dan kemudian dengan cepat menghubungi pabrikan di belakang mereka. Zhao Qian di samping tampak seperti mimpi. Sejujurnya, sebagai kepala ban, Zhao Qian menganggap dirinya berpengetahuan luas. Tetapi dia merasa bahwa hari ini dia mendapatkan wawasan. Pergi ke pasar petani untuk membeli sayuran. Anda masih harus menanyakan harganya. Anda membeli barang-barang yang begitu mahal, seolah-olah Anda baru saja membeli sayuran. Benarkah? Setelah menyelesaikan penandatanganan, sisi pedagang kapal pesiar juga memberikan hasilnya. Serahkan ke salah satu dari mereka untuk menyesuaikan untuk Anda, kapal pesiar pribadi yang ingin Anda sesuaikan persis seperti yang ada di taksi. Dengan cepat mencari beberapa informasi di ponselnya, dan kemudian menggabungkannya dengan situasi kapal pesiar yang ada dari 3 perusahaan. Kustomisasi khusus, harga keseluruhan mencapai 2,5 miliar, bahkan dalam skala global. Itu juga sangat mahal, kontrak segera diatur untuk dikirim, dan kemudian sesuai dengan kontrak yang ada. Perubahan akhir ditandatangani, Anda langsung mentransfer 2,5 miliar. Semuanya ditransfer, selanjutnya, tunggu pabrikan untuk pengiriman setelah 9 bulan. Selain itu, ada 3 kapal pesiar yang sudah jadi yang baru saja Anda lihat. Ini lagi 400 juta, tanpa ragu, pertama kontrak dan gesek kartu. Kemudian beli rumah dan beli kapal pesiar. Setelah menggesek kartu, jumlah total dana Anda hanya tersisa 7,2 miliar. Jika Anda membutuhkan, Anda dapat menarik semuanya. Ini semua uang tunai, untuk lingkaran orang kaya, Anda adalah tipe yang terbaik. Dan kustomisasi kapal pesiar, kali ini juga merupakan tantangan bagi pabrikan karena kapal pesiar yang ingin Anda sesuaikan. Tidak peduli ukuran atau konfigurasinya, buka bisnis dan makan selama 3 tahun, dan kali ini 2,5 miliar dialokasikan dan langsung mendapatkan rabat 25 miliar, modal kerja Anda sudah cukup besar. Setelah menyelesaikan pembelian rumah dan, selanjutnya adalah pesawat pribadi. Setelah berdiskusi, beberapa perusahaan penerbangan akhirnya memutuskan bahwa China Eastern Airlines akan mengambil pesanan ini. Persyaratan khusus Anda juga sangat mewah dan kompleks. Semuanya. Bahkan jika dipercepat, dibutuhkan 1,5 tahun untuk pengiriman. Biasanya 3 atau 4 tahun. Waktu ini sudah sangat dipercepat, dan kualitas juga harus dijamin. Tapi Anda tidak peduli. Yang Anda pedulikan hanyalah pengeluaran besar. Pesawat pribadi dipesan sesuai dengan standar mewah internasional tertinggi, dan harga akhirnya adalah 3,5 miliar. Anda tidak tahu apakah harga ini dapat memecahkan rekor dunia, tetapi Anda tahu. Staf maskapai di depan Anda sudah mati rasa. Semua kontrak yang ditandatangani hari ini. Anda tidak khawatir ada orang yang berani bermain-main. Saat ini, di mata perwakilan dari berbagai perusahaan, Anda adalah orang yang sangat kaya. Di belakangnya ada keluarga yang sangat kuat yang memegang sejumlah besar kekayaan. Bermain-main di depan kekuatan yang begitu besar. Mereka tidak sebodoh itu. Hanya dengan melayani tokoh-tokoh besar seperti itu mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang. Jadi sebaliknya, mereka harus menjaga kepentingan Anda sehingga mereka dapat memberi mereka. Ini adalah ikatan kepentingan. Setelah semua kartu ditandatangani dan digesek, dana Anda akhirnya menembus batas 100 miliar. Sebanyak 103,7 miliar. Setelah banyak perwakilan menerima kontrak dan uang, mereka juga bergegas kembali secepat mungkin. Laporkan kembali untuk segera memperhatikan tamu super ini. Setelah semua orang pergi, sudah lebih dari jam 7 malam. Anda menggosok kepala Anda dan berkata, jujur, mulai pukul 10 pagi, Anda mulai menghabiskan uang. Sampai sekarang, Anda benar-benar lelah. Hanya memikirkannya di sore hari. Negosiasi dan penandatanganan sangat melelahkan. Zhao Qian memandang Anda dan berkata, Tuan Chu, Anda terlihat cukup lelah. Lebih baik begini. Beri saya kesempatan untuk mentraktir Anda makan. Istirahat. Anda tidak begitu terburu-buru saat ini. Lagi pula, Anda sudah memiliki 100 miliar. Dan mobil mewah, villa, pribadi. Pesawat pribadi ada di sana. Anda dapat berbaring dan bersantai seumur hidup. Anda minum seteguk air dan berkata, Oke,
Ayo pergi. Sikap Zhao Qian sangat rendah hati. Meskipun dia seorang kepala bank, dia hanya seorang kepala bank daerah. Bahkan jika Shenzhen adalah satu-satunya kota selain Beijing yang diberikan status khusus, tetap saja kota daerah. Ini hanyalah salah satu dari mereka, dia sangat menyadari apakah dia bisa naik jabatan. Harapan mungkin ada pada tuan muda ini, dengan orang ini saja, semua target kinerja akan tercapai dengan sangat baik. Selama dia melayani Anda dengan baik, bahkan jika dia tidak melakukan bisnis apapun, dia tidak perlu memikirkan masalah kinerja. Anda berdiri dan berkata, Kepala Bank Zhao, di mana toiletnya? Saya ingin mencuci tangan, saya sudah duduk sepanjang sore, Anda belum bangun sama sekali. Anda juga pasti merasa tidak nyaman. Zhao Qian segera membawa Anda ke toilet, dan melihat Anda masuk. Dia segera mengeluarkan teleponnya, menghubungi seseorang, dan menunggu Anda keluar. Zhao Qian berkata sambil tersenyum, Tuan Chu, mari kita pergi. Anda berkata dengan santai, ayo pergi. Perlu dicatat bahwa, sore hari, Ferrari datang mengantarkan mobil untuk Anda hanya melihatnya sebentar, dan kemudian menerimanya. Saat ini, setelah keluar pintu, melihat Ferrari SF90 di depan Anda, sangat keren. Warna merahnya seperti api, baik interior maupun eksteriornya, Anda sangat puas. Di bawah bimbingan Zhao Qian, mereka berdua tiba di restoran pribadi, tetapi yang membuat Anda penasaran adalah, hanya mereka berdua, tetapi Zhao Qian secara khusus memesan kamar pribadi terbesar. Anda yang memesan menunya, Zhao Qian bahkan tidak melihatnya dan berkata, lakukan saja seperti yang dikatakan pria ini. Setelah duduk, barulah percakapan formal dimulai, sambil minum teh. Sambil berkata, Kepala Bank Zhao, saya ingin bertanya. Aspek apa yang membutuhkan banyak uang? Pengeluaran? Zhao Qian sedikit terkejut, tuan muda ini telah membeli begitu banyak hari ini. Apakah itu belum cukup? Setelah berpikir sejenak, dia berkata, misalnya, membeli jam tangan mewah, mengoleksi karya seni, perhiasan kelas atas, semuanya merupakan pengeluaran yang cukup besar. Investasi juga, ada lagi, Zhao Qian tidak melanjutkan perkataannya. Jika untuk menghabiskan uang, maka investasi adalah cara yang sangat cepat untuk menghabiskan uang. Ya. Investasi, matamu berbinar, kamu tidak mengerti ini sebelumnya. Tentu saja kamu harus bertanya dengan baik. Zhao Hangzhang, apakah ada perbandingan sekarang? Perusahaan mana yang kekurangan investasi? Aku ingin melihat. Jika ada kesempatan, mungkin aku bisa mendukung beberapa. Melakukan investasi, ini sederhana. Dan ada terlalu banyak perusahaan yang kekurangan investasi. Dia segera berkata, Tuan Chu, ada banyak di bidang ini. Begitu banyak perusahaan di seluruh negeri yang membutuhkan investasi. Kamu dapat menarik banyak dari berbagai industri dengan santai. Kamu sedikit mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya. Maka Zhao Hangzhang dapat membantuku melihat hiburan film dan televisi, media jaringan, perawatan medis dan farmasi, serta pelatihan pendidikan. Ini semua bisa dilakukan. Lihat apakah ada perusahaan yang kekurangan investasi. Tentu saja, perusahaan tidak boleh terlalu buruk. Jika tidak, bagaimana jika tidak ada masa depan? Tentu saja, kata-kata ini sengaja diucapkan. Kamu hanya perlu berinvestasi secara acak. Dan kamu akan mendapatkan rabat. Zhao Qian setuju dengan penuh semangat, Tuan Chu, jangan khawatir. Setelah makan, aku akan kembali dan menghubungimu. Sebagai kepala bank, banyak perusahaan ingin mengajukan pinjaman. Dia sangat jelas tentang hal ini. Adapun membeli jam tangan, perhiasan, dan barang seni, paling banyak hanya puluhan juta atau ratusan juta. Investasi dapat mencapai miliaran atau ratusan miliar. Coba bandingkan. Tentu saja ini lebih hemat biaya. Keduanya dengan cepat mencapai kesepakatan. Namun, Zhao Qian juga mengajukan permintaannya sendiri. Jika memungkinkan, aku berharap Tuan Chu dapat melakukan deposit di bank kami. Demi kinerja, dia secara alami harus memenangkan pelanggan ini. Kamu menatap Zhao Qian dan tersenyum sedikit, Kepala Bank Zhao. Kamu pasti tahu bahwa semua telur tidak bisa diletakkan di satu keranjang. Jadi, semua depositku tidak mungkin ditempatkan di sini. Namun, aku dapat menjamin bahwa di tempat Kepala Bank Zhao, jumlahnya pasti yang paling banyak. Timbal balik. Lau Zhao berusaha sekuat tenaga. Kamu secara alami akan membantu dengan bantuan kecil ini. Zhao Qian tidak membutuhkan banyak, 100 miliar sudah cukup untuk menyelesaikan tugas tahunannya. Setelah makan, sudah sekitar pukul 9 lebih. Kamu melihat waktu. Berbicara tentang masalah yang dihubungi oleh Zhao Hangzhang. Aku merepotkanmu, kata Zhao Qian dengan sopan. Tuan Chu, jangan sungkan. Ini adalah kehormatan bagi bank kami. Kamu sudah mulai terbiasa dengan kesopanan dan rasa hormat orang lain. Juga berkata, ngomong-ngomong, aku juga ingin membeli sebuah gedung. Apakah ada perusahaan di sini yang berniat menjual? Zhao Qian ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan Chu, membeli gedung komersial harganya tidak murah.
Jika Anda ingin membelinya, saya harus menghubungi dan bertanya dengan baik. Dan sepertinya ini. Tidak banyak yang bersedia menjual. Meskipun Zhao Qian tidak mengerti mengapa kamu begitu terburu-buru. Tetapi memikirkan pelanggan adalah prinsip pertama. Matanya berputar. Tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Chu. Jika ada gedung yang baru dibangun dan belum digunakan, bolehkah? Kamu berkata dengan acuh tak acuh, boleh. Beberapa tahun yang lalu ada perusahaan yang meminjam uang dari bank kami dan membangun gedung kembar, 2 gedung yang berdampingan. Bagian dalamnya cukup rumit, termasuk komersial, perkantoran, hotel, perumahan, dan desain cetakan penggunaan ganda lainnya. Tetapi bulan lalu baru saja selesai dibangun. Saat ini, saya dengar sedang direnovasi interiornya. Hanya saja saya tidak tahu progresnya secara detail. Kamu mau menyewa? Katanya. Aku tidak mau menyewa, aku mau langsung beli. Zhao Hangzhang bisa bertanya. Jika cocok, aku bisa langsung membelinya. Zhao Qian mengangguk, lalu menelepon. Inilah kekuatan ban. Sebagai ban milik negara Kekaisaran Shenzhou, sumber daya yang dapat mereka mobilisasi dan kendalikan sangat besar. Semua lapisan masyarakat terlibat. Telepon segera tersambung. Zhao Qian menekan. Lalu meletakkan ponsel di atas meja. Halo Zhao Hangzhang, menelepon jam segini. Apakah ada hal penting? Sebuah suara tebal pria parubaya terdengar dari telepon. Zhao Qian tertawa dan berkata, Xiao Zong, aku meneleponmu hari ini. Juga karena diminta oleh seseorang. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Xiao Zong berkata dengan rasa ingin tahu. Diminta oleh siapa? Ada apa? Zhao Qian berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan kedua gedungmu itu? Xiao Zong segera berkata, Lao Zhao, apakah kamu ingin menanyakan tentang uang? Hai, tenang saja. Aku akan segera menyelesaikannya dan bisa digunakan. Ketika saatnya tiba, sewanya bisa digunakan untuk membayar kembali pinjamanmu. Jangan khawatir. Zhao Qian mengubah topik pembicaraan. Bukan itu maksudku, aku ingin menanyakan apakah kamu punya rencana. Untuk menjualnya? Menjual? Xiao Zong jelas sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Dia berhenti sejenak dan berkata, aku tidak terlalu ingin menjualnya karena kedua gedung ini. Baik lingkungan sekitarnya maupun desain keseluruhannya sangat bagus. Aku masih ingin menghasilkan uang. Zhao Qian berkata dengan keras, Hei, aku punya pelanggan yang sangat kuat di sini, awalnya aku ingin memperkenalkannya, tetapi jika kamu tidak menjualnya, ya sudah. Xiao Zong buru-buru berkata, Hei, tunggu, sangat kuat, terutama di kota Shenzhen yang mahal ini, butuh waktu untuk mendapatkan kembali biaya sewa. Kemudian, uang yang diperoleh harus digunakan untuk membayar kembali pinjaman bank, dan menunggu cukup uang untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Memang butuh banyak waktu di antaranya. Jika bisa mendapatkan kembali dana dengan cepat, itu akan bagus. Dia berpikir sejenak dan berkata, begini saja, Lao Zhao, besok aku akan mengatur pertemuan dengan mereka untuk membahasnya. Saat ini, kamu mendekat ke telinga Zhao Qian dan berbisik sesuatu. Zhao Qian melanjutkan, Xiao Zong, pihak itu mengatakan kepadaku, jika kamu bisa bernegosiasi malam ini. Besok dia mau, sebelum jam 10 pagi besok masih bisa dinegosiasikan. Lewat dari jam 10, dia akan mencari tempat lain. Xiao Zong langsung cemas. Bukan begitu, Lao Zhao, apa kamu bercanda denganku? Siapa yang membeli gedung seperti ini? Menentukan dalam satu malam? Jangan bercanda. Tidak ada ketulusan. Zhao Qian berkata dengan tenang, aku hanya bisa memberitahumu. Klien ini menghabiskan hampir 10 miliar tunai hari ini. Mendengar ini, Xiao Zong ragu-ragu, 100 miliar tunai. Selain dari yang lain, bisa mengeluarkan 100 miliar tunai, itu benar-benar memiliki kekuatan. Pihak lain tidak akan bercanda denganku, tapi mengapa begitu terburu-buru? Dalam satu malam, bisa menentukan. Xiao Zong merasa tidak ada yang salah. Membeli gedung tidak semudah itu, semuanya observasi. Membandingkan, menanyakan, membandingkan 3 kali, dan akhirnya negosiasi. Membayar uang muka seperti ini. Orang ini, mengapa bertindak di luar kebiasaan? Tapi tidak mungkin, pihak lain terlalu kaya. Setelah menimbang-nimbang, Xiao Zong berkata, baiklah, 1 jam lagi. Aku akan meneleponmu kembali. Oke, kata Zhao Qian. Oke, setelah menutup telepon, kau menggosok kepalamu dan benar, ada juga masalah investasi. Zhao, kepala bank, juga bertanya padaku. Tanyakan dan kirim, lihat apakah ada yang mau berinvestasi. Saat ini kau memiliki aset triliunan, tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus dikeluarkan. Mendapatkan beberapa contoh. Bahkan jika tidak ada contoh, investasi adalah pilihan yang baik. Mungkin kau akan menghasilkan uang. Zhao Qian juga tidak ragu-ragu, mengedit pesan di ponselnya. Pesan yang sangat sopan, intinya adalah ban saat ini memiliki pelanggan penting baru.
Memiliki kekuatan finansial yang cukup, memiliki industri di bidang investasi. Jika ada yang berniat bekerja sama dan kekurangan investasi, bisa menghubungi. Informasi baru saja dikirim. Bahkan kurang dari 10 detik, telepon Zhao Qian berdering. Zhao, kepala ban. Suara di sana sangat mendesak. Zhao Qian tersenyum aneh dan mengaktifkan speaker. Lalu berkata, "Oh, bukankah ini Wang Zhong?" "Ada apa?" Wang Zhong menenangkan nada suaranya dan kemudian berkata, "Tadi saya melihat informasi dari kepala Bank Zhao. Saya tidak tahu." Zhao Qian berkata dengan pasti, "Saya sangat yakin memberitahu Anda, ini nyata, dan sekarang kita bersama." Wang Zhong bernapas dengan cepat, lalu berkata, "Terlalu tidak sopan untuk berkunjung selarut ini. Besok pagi, saya ingin berkunjung secara pribadi." Zhao Qian melihat video Anda dan berkata, "Besok pagi jam 8. Di ruang rapat ban saya, bawalah materi dan kontrak Anda." Wang Zhong berkata dengan gembira. "Terima kasih Direktur Zhao. Terima kasih Direktur Zhao," pesan dari Zhao Qian. Seolah-olah sepotong daging dengan bau darah yang kuat dilemparkan ke laut, hiu yang tak terhitung jumlahnya datang setelah mencium baunya. Telepon Xiao Zong juga datang. "Direktur Zhao, kami telah membahasnya. Gedung itu bisa dijual, tetapi kontrak telah ditandatangani sebelumnya, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa membiarkan pihak lain menyelesaikannya." "Anda memberi isyarat oke?" Zhao Qian menjawab. "Tidak masalah, besok pagi jam 7 di ruang rapat bank saya. Bawalah semua materi dan kontrak." Mereka berdua berbasa-basi beberapa patah kata sebelum menutup telepon. Melihat banyak pesan di telepon, Zhao Qian tersenyum pahit. "Tuan Chu, begitu banyak, apakah Anda yakin?" Anda berkata dengan acuh tak acuh. "Beritahu mereka, siapapun yang punya waktu malam ini, bisa mencari saya. Siapapun yang tidak punya waktu malam ini, sebelum jam 9 besok pagi, setelah jam 9 tidak perlu datang. Karena setelah jam 10, saya punya urusan lain, tidak ada waktu untuk melihatnya lagi. Meskipun saya tidak tahu apa urusan Anda, tetapi ini bukan urusan yang seharusnya dia tanyakan." Jadi Direktur Zhao sama sekali tidak menyebutkan kalimat ini. Zhao Qian mengirim pesan kepada semua orang, lalu melihat waktu. Sudah jam 11, dia berkata dengan sedikit lelah, "Mengapa kita tidak pindah tempat? Anda berpikir, restoran ini akan tutup sebentar lagi, pindah tempat juga bagus. Anda sekarang sangat bersemangat, ingin menghasilkan uang, sama sekali tidak mengantuk." Zhao Qian berpikir sejenak dan berkata, "Tuan Chu, ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke suatu tempat, mencari sopir pengganti." Zhao Qian dengan cepat membawa Anda ke pintu klub pribadi, sambil berjalan, sambil berkata, "Tuan Chu, ini juga klub pribadi yang dibuka oleh seorang pemilik. Di dalamnya ada laundry, tempat istirahat, dan pijat. Semuanya cukup bagus. Ada juga tempat yang tenang, cocok untuk membicarakan bisnis nanti." Anda, di bawah bimbingan Zhao Qian, tiba di kamar nomor 666. Setelah mereka berdua masuk, mereka menemukan bahwa sudah ada 7 atau 8 orang di dalam. Kamarnya cukup besar. Ini adalah suite. Di luar ada ruang konferensi kecil, dan di dalam ada kamar tidur. Melihat kedatangan Anda, Zhao Qian segera memperkenalkan, "Mari. Zheng Ju telah datang, Tuan Chu. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Chu, juga tamu terhormat yang akan berinvestasi malam ini." "Halo, Tuan Chu." Semua orang menyapa Anda, meskipun Anda tidak terlalu tua. Di mata mereka, ini adalah dewa kekayaan. Zhao Qian juga tersenyum. Menunggu di samping. Meskipun Anda tidak tahu banyak tentang aspek ini, Anda bisa melihat prospek dan masa depan beberapa industri. Seperti industri medis dan pendidikan. Industri tersebut tidak akan pernah bangkrut. Akhirnya, Anda berinvestasi sekitar puluhan perusahaan dan grup perusahaan. Secara total, Anda menginvestasikan 300 miliar. Tentu saja, Anda juga menerima cashback 300 miliar. Hingga pukul 3 atau 4 pagi. Semua perwakilan pergi. Anda juga beristirahat sejenak, tetapi sebelum Anda bisa tidur lama, Zhao Qian membangunkan Anda. "Tuan Chu, kita harus pergi ke bank. Ada juga beberapa perwakilan yang telah membuat janji. Ini normal. Tidak semua orang dapat segera menyiapkan semua informasi. Dapat diperkirakan bahwa hari ini akan menjadi pagi yang sibuk. Tetapi untuk berjuang demi uang, Anda langsung bersemangat." Dengan lingkaran hitam di bawah mata, Anda dan Zhao Qian segera tiba di ruang konferensi bank komersial. CEO Xiao juga membawa sekretaris. Menyiapkan banyak sekali informasi di sini. Anda melihatnya. Jika Anda benar-benar ingin membaca semua informasi ini, apalagi hanya 2 atau 3 jam, bahkan 2 atau 3 hari, tidak akan cukup. Anda mengambil informasi itu dan hanya melihat bagian-bagian penting. Misalnya berapa banyak kontrak sewa yang telah ditandatangani, misalnya biaya konstruksi, lengkapi, harga jual, kualitas, ukuran, desain dan lain-lain. Meskipun kamu melihatnya sekilas,
tetap menghabiskan waktu setengah jam. Ini pun hanya melihat beberapa kalimat penting, sisanya langsung kamu lewati. Kamu menatap Direktur Xiao. Dengan serius berkata, saya mau. Kamu berencana menjadikan tempat ini sebagai markas besarmu sendiri, tentu tidak boleh ada situasi disewakan, dan kedua gedung ini. Kamu ambil dengan total harga 300 miliar, langsung dapat cashback 3 triliun. Selain itu, kamu sekali lagi berinvestasi total 200 miliar di perwakilan lainnya, ketika pukul 9.50. Kamu menyelesaikan semua kontrak, lalu mencari alasan, pergi ke toilet. Beberapa menit kemudian, kamu mendengar nada notifikasi sistem di benakmu, 24 jam telah tiba, sistem akan otomatis dihapus, semoga tuan rumah bahagia dan menyenangkan. Kamu juga tahu bahwa sistem pada akhirnya tidak bisa dipertahankan, kamu berkata dengan ekspresi rumit, kalau begitu, semoga perjalananmu lancar. Setelah selesai berbicara, sistem menghilang perlahan seperti partikel. Kamu menghela napas lega, menyesuaikan emosimu, kembali ke kantor. Selama 24 jam hari ini, dengan bantuan sistem, kamu berhasil mendapatkan total 823,7 miliar. Dan ini semua adalah aset tunai, yang bisa dikeluarkan kapan saja, adapun aset tetap. Puluhan villa dan apartemen besar, serta ratusan mobil mewah, pesawat pribadi, dan kapal pesiar pribadi. Terlebih lagi, investasi saham di hampir 100 perusahaan dan kedua gedung itu, hanya dengan barang-barang ini. Jika suatu hari kamu benar-benar terpojok, menjual semua ini, masih bisa mendapatkan ratusan miliar. Semua kontrak sudah selesai ditandatangani, kamu kembali ke kantor, semua perwakilan sudah pergi. Mereka sudah mendapatkan investasi, tentu harus melakukan banyak hal. Kamu menatap Zhao Qian. Sambil memijat kepala, kamu berkata, terima kasih atas kerja keras Direktur Zhao, urusan di sini sudah selesai. Saya ada urusan lain, saya pergi dulu. Zhao Qian segera berkata, baik, Direktur Chu punya banyak urusan, sibuk itu seharusnya. Saya antar. Setelah berpamitan dengan Zhao Qian, kamu pertama-tama kembali ke rumah kontrakanmu. Bersiap-siap mengemasi barang-barang, sebenarnya tidak banyak yang perlu dikemasi, hanya beberapa tempat tidur dan perlengkapan. Hanya beberapa pakaian biasa. Jika ada bagian yang rusak, beli saja yang baru. Kamu menelepon paman pemilik rumah, Paman Zhang, aku berencana untuk mengakhiri sewa. Paman Zhang mendengar ini dan segera berkata, Xiao Chu, apakah kamu sedang mengalami kesulitan baru-baru ini? Tidak apa-apa, Paman Zhang tidak terburu-buru dengan uang sewa. Kamu bisa tinggal di sini dulu. Bayar saja setelah kamu menerima gaji. Jika kamu menyewa rumah di luar, harga sewanya lebih mahal daripada di sini. Tidak ekonomis. Kamu merasa hangat di dalam hati. Paman Zhang adalah pemilik rumah yang baik. Sudah tua dan suka keramaian. Karakternya juga baik. Dia sering menunda atau mengurangi uang sewa untuk penyewa yang kesulitan. Kamu berkata sambil tersenyum, bukan, Paman Zhang. Aku sudah membeli rumah. Mulai sekarang aku punya rumah sendiri. Paman Zhang sedikit terkejut. Anak muda, sepertinya kamu sudah menghasilkan banyak uang. Bagus, bagus. Karena kamu sudah punya rumah sendiri, maka paman tidak akan menghalangimu. Kamu kemasi barang-barangmu. Nanti jika kamu ingin mengembalikannya, letakkan saja di depan pintu rumahku. Nanti paman akan mengirimkan sisa uangnya kepadamu. Oke. Terima kasih, Paman Zhang. Kamu mengemasi semua tempat tidur dan pakaian, lalu meletakkan kuncinya dengan baik. Kamu mengirim beberapa foto yang kamu ambil untuk Paman Zhang. Baru kemudian kamu pergi. Akhirnya kamu selesai. Baru kemudian kamu menelepon Chen Shuai. Begitu telepon terhubung, suara lolongan Chen Shuai terdengar. Sialan. Apa yang terjadi denganmu? Aku sudah menunggumu seharian, baru sekarang kamu menelepon. Kamu berkata dengan nada ringan, hahaha, baru saja selesai. Chen Shuai bercanda, mendengar nada bicaramu, kamu sangat senang. Kamu tertawa, tentu saja. Semua hutang sudah lunas. Bagaimana menurutmu? Chen Shuai mendecakkan lidahnya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Begitu banyak uang, dan kamu juga menghasilkan banyak untukku. Jangan lambat. Apakah hutangmu sudah lunas? Sudah lunas. Total hutang 200.000. Sekarang hanya tersisa 20.000. Kalau begitu tidak apa-apa. Chen Shuai berkata dengan bingung. Bukan? Jelaskan padaku apa yang terjadi. Bagaimana aku akan mengembalikan 200.000 ini padamu? Kamu berkata dengan santai, jangan terburu-buru. Menuangkan sesuatu terlebih dahulu. Lalu punya uang. Chen Shuaiming mengerti. Oke. Sukses itu bagus, nabung yang benar di masa depan. Kita semua harus memikirkan cara untuk hidup. Kamu berkata dengan arogan, bersenang-senang saja. Pak Ji Mao. PI, aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Stabil kan? Kamu terkekeh dan menutup telepon, lalu pergi ke gedung perkantoran. Kamu memarkir mobil, lalu naik lift ke atas. Sebelumnya kamu hanya seorang karyawan biasa. Sekarang kamu punya uang, tentu saja kamu ingin mengundurkan diri.
Siapapun yang suka dengan pekerjaan sialan ini, silakan saja. Kamu pergi ke kantor. Kamu langsung menemui atasanmu, Manajer Zhao. Saya ingin mengundurkan diri. Manajer Zhao tampak sedikit terkejut. Ada apa? Saya lihat kamu tadi pagi. Tidak masuk kerja. Apakah terjadi sesuatu? Tempat kamu bekerja adalah perusahaan biasa. Suasananya juga lumayan, tidak ada terlalu banyak permainan politik. Hanya saja beban kerjanya selalu besar dan sering lembur. Gajinya tidak tinggi dan tidak rendah. Kamu berkata dengan tenang, tidak ada apa-apa. Hanya saja aku sudah selesai dengan masa lalu. Beberapa hari ini aku sedikit berbelanja, jadi aku berencana untuk mengundurkan diri. Manajer Zhao menyadari. Dia menepuk pundakmu dan berkata, oke. Karena kamu ingin pergi, maka aku juga tidak bisa menghalangi masa depanmu. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Kamu berkata dengan tulus, terima kasih, Manajer Zhao. Manajer Zhao melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah, tetapi prosedurnya harus tetap dijalankan. Kamu tulis surat pengunduran diri, lalu aku akan meminta bagian keuangan untuk menghitungnya, lalu uangnya akan dibayarkan kepadamu. Tidak ada konflik yang rumit. Manajer Zhao setuju dengan sangat mudah. Lalu, kamu juga berpamitan dengan rekan-rekanmu, lalu menulis surat pengunduran diri. Setelah menyerahkannya, kamu meninggalkan perusahaan. Namun, tidak lama kemudian, seorang kolega berlari dan berkata dengan semangat, Wo Chao, tahukah kalian apa yang kulihat di bawah? Aku melihat Chudu mengendarai Ferrari. Ferrari. Kantor langsung heboh dan mulai berdiskusi. Anda dengan santai mengendarai mobil pergi. Karena Anda sudah punya uang, Anda memutuskan untuk mulai menikmati hidup sesuka hati Anda. Pertama, pergi dan ganti perlengkapan Anda. Pakaian yang Anda kenakan sekarang, meskipun tidak bisa dibilang murahan, tapi jelas bukan kelas atas. Hanya yang biasa, 2 atau 300 yuan per potong. Bagaimanapun, Anda biasanya hemat. Jenis yang melunasi hutang setelah menghasilkan uang. Tapi sekarang semuanya sudah berlalu, jadi tidak perlu membicarakannya lagi. Anda tidak terlalu mengerti tentang konsumsi barang mewah. Saya dengar beberapa barang harus dibeli. Verifikasi modal diperlukan. Memang merepotkan, tapi tidak apa-apa. Sekarang Anda kaya. Dia bisa meminta orang profesional untuk membantunya menyelesaikannya. Misalnya, Ban, Anda segera menelepon Zhao Qian, Direktur Zhao. Saya ingin bertanya, apakah bank kita memiliki kerjasama dengan beberapa barang mewah kelas atas? Zhao Qian berkata dengan bangga, Tuan Chu, yakinlah, di tanah kekaisaran Shenzhou ini, bank komersial kami dapat terlibat dalam hampir semua aspek. Anda hanya perlu memberitahu saya. Apa kebutuhan Anda? Anda berkata dengan puas, saya ingin membeli beberapa barang mewah sekarang. Saya ingin bank kita menghubungi mitra-mitra kerjasama ini untuk melihat tempat mana yang cocok untuk dikunjungi. Mata Zhao Qian berbinar dan segera berkata, begini saja. Tuan Chu, saya akan mengatur seseorang dari bank saya yang lebih paham. Dia biasanya bekerja sama dengan pedagang-pedagang ini. Dia akan mengajak Anda pergi bersama. Bagaimana menurut Anda? Benar saja, punya uang adalah raja. Anda menjawab, tidak masalah. Saya menunggu kabar dari Anda. Setelah menutup telepon, dalam waktu kurang dari 3 menit, sebuah nomor asing menelepon. Halo, apakah ini Tuan Chu? Sebuah suara gadis terdengar, membawa sedikit pesona, sangat menggoda. Kau berkata perlahan, benar, ini aku. Tuan Chu yang terhormat, halo. Saya adalah pemandu belanja yang diatur oleh Kepala Bank Komersial Shenzhen untuk Anda. Saya sukarelawan dari Bank Komersial. Kita bertemu saat makan malam kemarin malam. Nama saya Wang Xinyue. Wang Xinyue? Kau sedikit berpikir dan langsung tahu siapa itu. Ternyata itu kamu. Sungguh kebetulan. Untung saja kenalan. Wang Xinyue melanjutkan, Tuan Chu, jika Anda ingin membeli barang-barang mewah, saya merekomendasikan International Mix. Di sini lebih lengkap dan kualitasnya juga sangat bagus. Kau menjentikan jari dan berkata, oke, kalau begitu pergi ke sana. Kebetulan aku menyetir ke sana. Saat melewati ban, kau ikut denganku. Wang Xinyue berkata dengan gembira, itu akan sangat merepotkan Anda. Tuan Chu, terima kasih banyak. Saya juga merasa terhormat bisa membantu Anda. Setelah menutup telepon, Wang Xinyue langsung mulai merias wajah. Dia ingat dengan jelas jamuan makan malam tadi malam. Dalam sehari dia menghabiskan dana puluhan miliar. Meskipun dia tidak tahu apa yang dibeli oleh orang kaya ini, tetapi pagi ini di ruang rapat, dia berada di samping melayani teh dan air sepanjang waktu. Membantu melakukan pekerjaan serabutan, semuanya terlihat jelas. 2 gedung sudah 30 miliar. Kontrak lainnya juga ada beberapa puluh miliar. Di depan tuan muda ini, uang itu seperti uang dari ban neraka. Dia bisa menghabiskannya sesuka hati. Dalam 4 tahun karirnya, dia mengaku telah melihat banyak orang kaya. Tetapi dia belum pernah melihat orang super kaya seperti ini. Dan kemunculanmu membuatnya melihat secercah peluang. Mengikuti bos seperti ini,
Bahkan jika orang itu hanya bermain dengannya selama 2 atau 3 tahun, uang yang keluar akan cukup untuk membuatnya bebas dari kekhawatiran selama sisa hidupnya. Tetapi dia tidak memiliki keyakinan sedikit pun untuk menaklukkanmu. Setelah merapikan riasannya, dia datang ke pintu bank. Tidak lama kemudian, kau tiba. Wang Xinyue segera duduk di kursi penumpang. Begitu dia masuk ke mobil, Wang Xinyue berkata dengan lembut dan antusias, "Tuan Chu, halo. Kau sudah memperhatikannya sebelum dia masuk ke mobil. Sekarang setelah dia masuk ke mobil, dia berada di sampingmu, dan kau bisa melihatnya dengan lebih jelas. Sosoknya sangat sempurna. Kau diam-diam memberikan pujian di dalam hati, menyadari bahwa kau sedang memperhatikannya." Wang Xinyue menghela napas dalam hati. Dia sedikit memiringkan wajahnya dan dengan santai menyisir rambut panjangnya. Semakin menawan. Sambil mengemudi, kamu dengan santai bertanya. Kamu sangat memahami barang-barang mewah. Menyentuh bidang keahliannya, Wang Xinyue segera berkata dengan percaya diri. Ya, karena bisnisku sering bekerja sama dengan banyak toko barang mewah di kota Shenzhen. Ditambah lagi, aku sendiri cukup menyukai barang-barang ini, jadi aku tahu lebih banyak. Melihat wajah cantik Wang Xinyue yang halus, hatimu bergejolak. Tepat sebelum menyapu uang kemarin pagi, dirimu masih orang biasa. Seekor sapi dan kuda masyarakat, karyawan perusahaan biasa, mengikuti perkembangan normal. Dalam hidup ini, Wang Xinyue tidak akan pernah memandangmu tinggi. Tapi sekarang, Wang Xinyue sangat ingin dan lembut. Sikapnya sangat rendah, menunjukkan pesona lembut yang unik. Mobil dengan cepat tiba di Mixce Internasional. Berhenti, keduanya berjalan menuju mall. Sebuah mobil sport Ferrari. Berhenti di sini, tetapi tidak ada kerumunan penonton bodoh yang tak terhitung jumlahnya seperti di novel lain. Sebaliknya, banyak orang hanya mengambil foto sederhana dan kemudian pergi. Ritme Shenzhen sangat cepat. Semua orang bekerja keras untuk hidup. Siapa yang punya waktu untuk terus menonton di sekitar dan berkomentar sepanjang hari? Setelah turun dari mobil, kamu berjalan sambil diam-diam mengamati Wang Xinyue. Tinggi sekitar 1,68 meter, tubuhnya tinggi dan sosoknya anggun. Mengenakan sepatu hak tinggi, sekitar 1,72 meter. Dan Wang Xinyue juga diam-diam mengamati dirimu. Berpakaian sederhana, semuanya barang murah seharga beberapa ratus yuan. Tidak sesuai dengan statusmu sebagai orang super kaya. Tentu saja, mungkin itu rendah hati. Wang Xinyue memperkenalkan kepadamu sambil membawamu masuk. Mixce Internasional adalah mall top di Shenzhen. Hampir semua merek mewah yang bisa kamu sebutkan. Jika kamu memilih jam tangan, kamu bisa memilih merek seperti Patek Philippe dan Vacheron Constantin. Kamu hanya sedikit tahu tentang merek-merek ini. Kamu berpikir sejenak dan berkata, "Oke, mari kita lihat Zegna." Begitu kamu memasuki toko Zegna, beberapa tenaga penjualan segera menyambutmu. Tidak terlalu banyak orang di toko merek mewah. Jadi mereka relatif santai. Wang Xinyue berinisiatif maju dan berkata, "Manajer Li. Ini Tuan Chu, VIP ban kami. Hari ini dia datang khusus untuk membeli beberapa pakaian." Manajer Li adalah manajer toko resmi. Dia mengenakan pakaian kerja dan berkata dengan senyum lebar, "Tuan Chu, selamat siang. Selamat datang. Apakah Anda sudah memiliki model yang Anda sukai? Apakah Anda ingin saya merekomendasikannya?" Li Ji dan Wang Xinyue sering bekerja sama dan cukup akrab. Dia belum pernah melihat Wang Xinyue membawa VIP ban untuk membeli pakaian. Bisa dibayangkan bahwa Tuan Chu yang tampak sederhana ini pasti seorang miliarder super. Mengenai mengapa seorang miliarder berpakaian seperti ini, dia tidak begitu mengerti. Tapi itu tidak mempengaruhi antusiasmenya. Anda melihat sekilas pakaian di toko dan kemudian berkata, "Sesuai dengan ukuran tubuh saya, ambilkan 4 set pakaian, 2 set bisnis, 2 set kasual." Li Ji segera berkata, "Baik, Tuan Chu. Mohon tunggu sebentar." Sebagai staf penjualan, mereka sering memadupadankan pakaian untuk pelanggan. Jadi mereka secara alami sangat ahli, hanya dengan melihat sekilas bentuk tubuh Anda, mereka dapat memilih dan memadukannya. Akhirnya, keempat set pakaian itu dibawa pergi. Anda langsung mengganti 1 set pakaian kasual di tempat. Lalu mengemas pakaian lama dan langsung membuangnya ke kotak daur ulang di luar. Tentu saja, Anda tidak hanya memilih merek ini, tetapi juga beberapa merek seperti Hermes, Dior, Armani, DLL, totalnya hampir 20 set, termasuk 4 musim semi, panas, gugur, dan dingin. Serta 2 gaya bisnis dan kasual, dengan total biaya 1,5 juta. Saat ini, Anda menghabiskan uang tanpa ragu-ragu. Lagi pula, ada lebih dari 800 miliar, apa yang perlu dikhawatirkan? Tentu saja. Uang ini, ketika sistem menariknya, demi keamanan Anda. Tidak semuanya ditransfer ke kartu Anda sekaligus, saat ini ada 50 miliar di kartu bank komersial Anda. Sedangkan sisanya, semuanya ada di lembaga keuangan luar negeri, selama Anda mau. Anda dapat mengirimkan jumlah uang ke nomor 12345678890, dan jumlah tersebut akan segera ditransfer. Jangan tanya kenapa,
Tanyakan saja pada kekuatan sistem. Pakaian sudah diganti. Anda juga berencana membeli jam tangan. Ini semua adalah kombinasi dasar. Sebelumnya tidak punya uang. Jadi tidak perlu dibahas. Sekarang punya uang, mengapa harus menyakiti diri sendiri? Ini bukan drama Raja Naga Kota atau Dewa Perang Asura. Mengapa harus berpakaian lusuh? Dengan paksa menjijikan. Jika berbicara tentang jam tangan, tentu saja direkomendasikan Patek Philippe. Bagaimanapun juga, merek ini seharusnya menjadi yang nomor satu di antara jam tangan saat ini, pembelian jam tangan Patek Philippe. Beberapa memerlukan verifikasi modal, beberapa tidak, tetapi ada Wang Xingyue di samping. Tentu saja tidak memerlukan proses ini. Setelah melihat beberapa, Anda akhirnya memilih. Jam tangan yang Anda inginkan, Patek Philippe, seri jam tangan komplikasi super. Jam tangan 6300G010, dial biru dan bahan kaca kristal safir. Terlihat tidak berpola, tentu saja, harganya juga mahal. Hingga 31,5 juta, Anda langsung menggesek kartu Anda. Wang Xingyue di samping sangat iri. Dia juga ingin menjalani kehidupan mewah, melihat Anda menghambur-hamburkan uang, dia tenggelam di dalamnya. Namun juga tahu, ini hanyalah mimpi dan kenyataannya. Adalah dua hal yang berbeda. Keluar dari toko Patek Philippe, Anda sudah berganti pakaian. Penuh dengan merek mewah, dan juga jam tangan top, tentu saja. Anda juga membeli banyak pakaian, Anda meminta toko untuk mengirimkannya kepada Anda nanti, jika tidak begitu banyak pakaian. Anda juga tidak bisa membawanya. Melihat waktu, sekarang sudah lewat jam 12. Anda juga merasa sedikit lapar, Anda menoleh dan berkata kepada Wang Xingyue di samping, apakah ada restoran yang bagus di dekat sini? Kebetulan mentraktirmu makan, anggap saja biaya kerja kerasmu. Makan. Mata Wang Xingyue berbinar, dan berkata, tergantung selera Anda. Di sini ada hotpot, masakan Jepang, masakan Kanton. Masakan Sichuan dan lain-lain juga ada. Anda belum pernah makan yang mewah sebelumnya, hanya bisa berkata. Terserah kamu, apakah ada rekomendasi? Wang Xingyue sedikit berpikir dan berkata. Di sini ada restoran barat yang cukup bagus, hanya saja harganya. Dia dengan hati-hati melihat Anda. Tidak tahu apa yang Anda pikirkan, orang menghambur-hamburkan uang, tetapi itu semua untuk membeli pakaiannya sendiri. Membeli jam tangan, mungkin tidak bisa membuat orang mengeluarkan uang untuk menjamu tamu, tetapi Anda tidak peduli dan berkata. Ayo pergi. Restoran barat memang sangat mahal, Anda melihat sekilas menu. Hanya memesan 2 steak saja sudah ribuan, tetapi Anda hanya ingin merasakan kehidupan mewah, tentu saja tidak akan mempertimbangkan harga. Lagi pula tidak mungkin makan 800 miliar, kan? Anggur di sini juga enak. Tapi kamu masih harus menyetir, dia tidak minum alkohol, rasa steaknya enak. Tapi kamu selalu merasa tidak sana masakan Tiongkok, rasanya sangat aneh, seolah ada orang makan daging sapi. Tambahkan saja sedikit bumbu, tidak usah terburu-buru. Karena kamu belum memutuskan mau tinggal di rumah yang mana. Melihat makanan hampir habis, Wang Xingyue masih belum bisa menjalin hubungan dekat denganmu, hanya pelanggan dan karyawan biasa. Dia memiliki beberapa persimpangan, perlu diketahui, kamu bukanlah pelanggan yang menjadi tanggung jawabnya. Saat ini kamu juga belum menunjuk siapa sebagai asisten bankmu, jadi mereka 10 orang semua bersaing mati-matian. Jika hari ini terlewatkan, bagaimana jika lain kali orang lain, melihatmu menundukkan kepala dan makan? Wang Xingyue dalam hatinya menjadi nekat. Dia tidak percaya pria tidak ada yang menyukai wanita cantik. Saat kamu sedang berpikir ke rumah mana yang akan kamu lihat sore nanti, tiba-tiba kamu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kamu menatap Wang Xingyue dalam-dalam, gadis genit ini sangat pandai. Wang Xingyue diperhatikan olehmu juga merasa malu, tapi dia menyambut tatapanmu. Dengan suara manja berkata, Cuge, kamu belum memilih. Berkata, Nona Wang, kamu ini. Sistem pada saat terakhir pergi, memberikan umpan balik tubuh super kuatmu. Dan perintah kekebalan yang tak terkalahkan, melawan semua penyakit dan virus, bahkan AIDS. Juga tidak bisa menyerang tubuhmu, jadi kamu sama sekali tidak takut terjadi apa-apa. Tak perlu dikatakan, kamu juga jelas maksud wanita cantik ini, kamu tentu saja tidak menolak. Wang Xingyue melihatmu hanya memijat kaki, tapi tidak merespon, sedikit cemas. Dia merendahkan suara berkata, Cuge, aku ingin bersamamu. Kamu tersenyum, meletakkan kaki giok di tanganmu berkata, aku tidak berpacaran. Wang Xingyue tidak berkecil hati, aku bisa menjadi kekasihmu. Kekasih, kamu sedikit geli, Wang Xingyue tidak peduli dengan senyummu. Malah berbisik, ini pertama kalinya bagiku. Kamu akhirnya mulai terkejut. Ini pertama kalinya bagimu, sejujurnya, kamu sedikit malang. Dulu selalu mendengar cerita Bang, lagi pula 3 tidak boleh dinikahi. Kamu tidak tahu seberapa kacau di dalamnya, tetapi berbagai gosip besar yang sering keluar. Sudah sangat eksplosif, dengan sosok dan penampilan Wang Xingyue seperti itu, kamu tidak akan percaya tidak ada aturan tersembunyi. Wang Xingyue segera berkata, sungguh, Cuge. Ini benar-benar pertama kalinya bagiku.
Kamu bisa membawaku ke rumah sakit untuk memeriksanya. Mendengar kata-kata ini, kamu baru mempercayainya. Pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya, tentu saja dia tidak berani berbohong. Terutama saat menghadapi orang kaya sepertimu, Wang Xingyue seharusnya tahu harga berbohong padamu. Paling tidak dia akan kehilangan pekerjaannya dan hidupnya akan sulit di kemudian hari. Lebih parah lagi, kamu menyimpan uang secara terpisah di bank-bank besar dan langsung memblokir seluruh industri. Itu semua adalah hal yang mudah. Jika kamu benar-benar memutuskan, ada banyak perusahaan dan bisnis tempat kamu berinvestasi dan bekerja sama, melibatkan puluhan industri. Kamu benar-benar dapat melakukan pemblokiran besar-besaran terhadap seseorang dan membuat orang ini tidak dapat menemukan pekerjaan di Shenzhen. Inilah kekuatan uang. Uang dapat membuat setan menggiling batu, tetapi sebenarnya tidak. Uang dapat membuat setan mendorong hantu. Jika itu benar-benar pertama kalinya, hatimu menjadi panas. Terus terang, sosok dan penampilan Wang Xingyue adalah yang terbaik. Bahkan di antara asisten pribadi kelas atas di bank, dia adalah yang terbaik. Ingin menjadi kekasihmu tidak lain adalah karena uangmu, tetapi kamu tidak peduli. Kamu punya banyak uang. Tentu saja, punya uang adalah satu hal. Cara membelanjakannya adalah hal lain. Kamu melihat wajah menawan Wang Xingyue dan berkata, aku agak penasaran, bagaimana kamu bisa mempertahankan keperawananmu? Seharusnya ada banyak pengejarmu, dan kamu seharusnya sudah berpacaran, kan? Wang Xingyue sedikit malu. Tetapi tetap berkata, aku memang pernah berpacaran sebelumnya, tetapi aku tidak pernah menyerahkan diriku. Aku tidak ingin terlalu gegabah. Adapun pengejar, jujur saja. Ada banyak juga, tetapi aku tahu pikiran kalian. Kalian hanya tergila-gila pada penampilanku yang cantik dan tubuhku yang bagus. Bukan cinta sejati. Aku tidak takut seks sebelum menikah, aku hanya takut bertemu orang yang salah. Sebenarnya, aku orang yang sangat realistis. Yang aku inginkan hanyalah uang. Yaitu kehidupan yang baik. Bisa membeli apapun yang aku inginkan, bisa bepergian kemanapun tanpa bekerja. Pergi bermain. Sayangnya, aku sendiri tidak memiliki bakat ini. Kamu mengangguk dan berkata, oh, begitu. Aku mengerti. Wang Xingyue melanjutkan, aku tidak menyembunyikan kecintaanku pada uang, tapi aku juga tidak akan merugikan orang biasa. Misalnya, beberapa pengejarku, jika kondisi kalian tidak memenuhi persyaratanku, aku tidak akan menggantung kalian. Aku juga dengan jelas memberitahu kalian bahwa itu tidak mungkin, dan aku juga tidak akan menerima uang kalian. Kamu dengan cermat mengamati Wang Xingyue. Agak hebat ya, jika Wang Xingyue menerima untuk menggantung kalian, itu berarti memelihara ikan. Pada akhirnya, mudah terjadi masalah. Sementara Wang Xingyue menolak kalian sejak awal, bahkan jika dia menemukan orang kaya di masa depan. Tidak akan ada berbagai masalah di belakangnya. Bersih, hebat, aku benar-benar hebat. Melihatmu tampak berpikir, Wang Xingyue berbisik, juga, menurutmu aku bagaimana? Kamu tertawa. Wang Xingyue tidak diragukan lagi adalah wanita yang cerdas. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Dengan begitu dia bisa mendapatkan kesenangan. Kamu menyesap minuman. Berkata, aku akan memberimu sebuah Porsche terlebih dahulu, lalu ada sebuah rumah. Kamu bisa tinggal di sana untuk sementara waktu. Sisanya, itu tergantung pada kemampuanmu. Wang Xingyue sangat gembira dan berkata, juga. Tenang saja, aku pasti akan sangat patuh, pasti akan sangat penurut. Kamu mengangguk puas dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita coba dulu. Tapi, jika masa percobaan berakhir dan kamu tidak lulus, aku juga akan memberimu uang perpisahan. Biaya ini tentu saja merupakan uang tutup mulut, agar tidak mengatakan bahwa aku mempermainkannya di masa depan, lalu membuat karangan kecil. Itu tidak akan terlalu baik. Meskipun kamu tidak takut akan hal ini, tetapi lebih baik menghindari masalah. Baiklah, juga, aku pasti akan patuh. Wang Xingyue tampak patuh dan penurut di permukaan. Namun, hatinya sangat gembira. Akhirnya, ibunya mendapatkan kesempatan. Selama dia memanfaatkannya dengan baik, maka 9 orang lainnya tidak akan memiliki kesempatan lagi. Setelah makan, kamu memanggil pelayan untuk membayar tagihan. Pada saat yang sama, berkata kepada Wang Xingyue, aku berencana untuk melihat rumah sore ini. Jika kamu punya waktu, temani aku. Baiklah, kalau begitu juga, aku juga ingin melihat rumah barumu. Wang Xingyue tampak penuh harapan di wajahnya. Setelah makan, lebih dari 20.000 hilang. Itu hanya makan sederhana. Wang Xingyue melihat tagihan. Diam-diam berdecak lidah. Gajinya hanya lebih dari 10.000 sebulan, dan itu bahkan tidak cukup untuk makan di sini sekali. Dengan banyaknya rumah, kamu memilih sebuah rumah tepi laut secara acak. Rumah ini adalah tipe apartemen luas, dengan luas 335 meter persegi, dan total harganya 92 juta. Namun, interiornya sudah didekorasi dengan baik, dan petugas kebersihan baru saja membersihkannya, setelah memindai verifikasi akses. Kamu memarkir mobil di garasi bawah tanah, dan berjalan naik bersama Wang Xingyue,
konfigurasi di sini adalah satu lift untuk satu rumah. Jika tidak menggesek kartu, kamu tidak akan bisa mencapai lantai yang sesuai, relatifnya. Sangat aman, kamu membeli lantai 21, desain 4 kamar tidur, 2 ruang tamu, 4 kamar mandi. Luas dan nyaman, berdiri di dekat jendela tinggi, kamu juga bisa melihat jauh. Terdapat sisa-sisa sejarah di permukaan sungai, melihat pemandangan malam dari sini, kamu dapat melihat semuanya dengan jelas. Mengalami berbagai macam pesona malam kota ini, memiliki seorang kekasih, dulunya hanya ada dalam mimpi. Sekarang benar-benar terjadi pada dirimu sendiri, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas bahwa hidup ini tidak kekal, tetapi di kehidupanmu di masa depan. Tidak hanya akan ada satu wanita, Wang Xingyue juga memahami hal ini. Sejak awal, dia dengan tenang menerima bahwa dirinya dipelihara, menjadi hasil dari seorang kekasih. Bahkan dia tahu, mungkin suatu hari kamu akan memanggilnya, dan saudara-saudara perempuannya untuk bertemu, makan malam, dan mengobrol bersama. Namun, semua ini tidak masalah, bekerja di bank, dia telah melihat terlalu banyak orang kaya. Juga jelas bahwa orang-orang ini, tidak ada satupun yang jujur, paling sedikit satu orang. Juga memelihara 3 kekasih, jadi bisa dikatakan, lingkungan membentuk seseorang. Wang Xingyue berdiri di depan jendela, menatap kosong ke pemandangan di luar, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Kamu melihat-lihat, pada dasarnya semua yang seharusnya ada sudah ada. AC, kulkas, peralatan masak, dan lain-lain, semuanya sangat lengkap. Kamu benar-benar bisa langsung pindah. Kamu hampir selesai melihat-lihat, lalu duduk di sofa dan bertanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Wang Xingyue berkata perlahan, melihat keluar ke sana. Kota ini sangat makmur, orang biasa seperti kita berjuang seumur hidup, tidak bisa berintegrasi ke sini. Hanya bisa membuang-buang masa muda, kamu berkata dengan tenang, kota Shenzhen memang sangat makmur. Dia seperti saringan, jika tidak punya uang, dia akan meremehkanmu, jika punya uang. Dia akan membiarkanmu menikmati kehidupan orang di atas orang. Wang Xingyue menghela napas dan berkata, perumpamaanmu sangat bagus. Tapi mengapa menggunakan perumpamaan seperti itu? Kamu tertawa terbahak-bahak, terinspirasi. Ya. Wang Xingyue melirikmu perlahan, suasana hatinya hilang. Dia perlahan mendekat. Duduk di sampingmu. Bagaimana menurutmu tentang rumah ini? Kamu tiba-tiba bertanya. Wang Xingyue mengangguk dan berkata, sangat bagus. Seperti dalam mimpi, bahkan jika aku bekerja keras seumur hidup, aku tidak akan bisa mendapatkannya. Kamu terkekeh. Mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Jika kamu bisa bersamaku selama 3 tahun, rumah ini akan kuberikan padamu. Jantung Wang Xingyue berdebar kencang. Mengikuti pria di depannya ini, hanya dengan satu kata darimu. Dia bisa menjalani kehidupan di atas orang lain, dan tidak perlu lagi berjuang mati-matian di Shenzhen ini. Tidak perlu lagi memikirkan berapa lama dia harus menabung untuk membeli sebuah tas. Tidak perlu lagi memikirkan berapa puluh tahun dia harus berjuang untuk membeli sebuah rumah biasa. Kamu menepuknya dan berkata, bangunlah. Ayo kita keluar makan. Baik, kata Wang Xingyue dengan lembut. Kamu ingin makan apa? Mau makan sesuatu yang bergizi? Aku takut kamu terlalu lelah. Keduanya kemudian bangkit, berganti pakaian, dan perlahan-lahan pergi ke garasi. Menyetir dan pergi. Sambil makan, Wang Xingyue akhirnya tidak tahan. Bertanya sebuah pertanyaan, Gecu, selain aku. Ada berapa orang lagi? Kamu tertegun sejenak, menggelengkan kepala dan berkata. Tidak ada. Hanya kamu seorang. Wang Xingyue tercengang dan berkata. Hanya aku seorang? Dia mengira di luar sana masih ada beberapa orang lagi. Dia berpikir bagaimana dia bisa bersaing. Tanpa diduga. Hal ini benar-benar membuatnya terkejut. Kamu mencibir dan berkata. Saat ini hanya satu. Wang Xingyue mengangguk dengan lembut, aku mengerti. Dia sudah mempersiapkan diri sejak lama dan tentu saja bisa menerimanya. Namun, dia juga merasa sedikit tidak nyaman. Bukannya cemburu. Bagaimanapun, waktu mereka saling mengenal sebenarnya cukup singkat. Hubungan mereka sepenuhnya didasarkan pada uang. Seberapa besar rasa suka? Belum tentu, satu menyukai uang, satu lagi serakah setiap kali. Itu hanya masalah saling menguntungkan. Jadi, dalam hati Wang Xingyue, yang lebih terasa adalah krisis. Dia takut suatu hari nanti kau punya wanita yang lebih baik. Jangan menginginkannya lagi. Jadi, dia harus meningkatkan dirinya sendiri. Wang Xingyue, yang diam-diam bertekad, berencana untuk kembali mempelajari buku-buku dasar, versi lanjutan dari Teh Hijau kelas atas, cara menyenangkan pria. Pentingnya keterampilan diranjang, kesadaran untuk dipelihara, kultivasi diri sebagai kekasih yang baik. Ini semua yang pernah dia beli sebelumnya, tetapi dia cukup sibuk, jadi dia hampir tidak pernah melihatnya. Sekarang tampaknya perlu dikeluarkan dan dipelajari dengan cermat. Selain itu, perlu juga mempelajari lebih lanjut film aksi romantis para guru di negara tetangga. Pelajari teknik mereka, tentang berbagai metode perselingkuhan mewah di berbagai tempat. Dan seni bela diri tubuh di ruang sempit.
Ini semua harus dipelajari dengan baik. Belajar dengan baik. Tidak ada pria yang tidak menyukai wanita cantik, kecuali jika kau mati. Dan semua pria menyukai teh hijau. Tidak. Seharusnya tidak disebut teh hijau. Mana ada teh hijau? Mereka semua adalah adik perempuan yang baik yang peduli pada kakak mereka. Apa salahnya teh hijau? Teh hijau menghangatkanmu dan peduli padamu. Teh hijau juga dapat dengan inti merawatmu dengan hati-hati dalam segala hal, kemanapun kau pergi. Atau apapun yang kau lakukan, teh hijau akan meminta pendapatmu, memberi kau perasaan sangat dihormati. Perasaan bahwa segala sesuatu berpusat padamu. Sungguh adik yang baik, kau menyukai teh hijau seperti itu. Atau, pria mana yang tidak menyukainya? Lihatlah pariwisata dan budaya Harbin. Gadis-gadis lokal semua adalah saudara perempuan besar, kentang kecil itu adalah harta karun. Langsung ubah kakak-kakak lokal menjadi bibir tertekuk. Wang Xinyue, yang telah mengambil keputusan, berkata dengan lembut, "Kakak, jika kau punya orang lain di masa depan, bisakah kau tidak meninggalkanku? Aku hanya ingin mengikutimu." Suara lembut dan genit, ditambah dengan mata yang berbinar dan penampilan menyedihkan. Pria mana yang bisa menolaknya? Kau sedikit terkejut, sama sekali tidak tahu bahwa drama batin Wang Xinyue begitu kaya. Tetapi Wang Xinyue telah memberikan segalanya untukmu untuk pertama kalinya. Selama kau tidak membuat kesalahan besar, kau dapat mentolerirnya. Kau berbisik pelan, tenang saja, selama kau patuh. Tidak membuat kesalahan, aku juga tidak akan meninggalkanmu. Wang Xinyue berkata dengan gembira. Terima kasih, kakak. Kakak yang terbaik, aku sayang kakak. Setelah makan hotpot, mereka berdua tidak terburu-buru untuk kembali, tetapi mengemudi berkeliling. Sampai malam kembali ke hotel, sekali lagi penuh gairah, merangkum pengalaman sebelumnya. Pertarungan mereka berdua menjadi lebih menarik. Keterampilan bermain Wang Xinyue juga meningkat sedikit, dan dia hampir bisa bertahan. Ketika kau bangun keesokan paginya, Wang Xinyue sudah pergi bekerja. Di ponselmu ada pesan darinya. Kau mengusap kepalamu dan pergi mandi. Kehidupan setelah kaya. Kau masih sedikit tidak terbiasa. Tidak perlu bekerja, tidak perlu bangun pagi. Bisa tidur sampai jam berapapun, melakukan apapun yang kau inginkan. Sampai sekarang kau masih merasa ini sedikit tidak nyata. Seolah mimpi. Setelah kau selesai bersiap, kau berencana untuk keluar membeli sesuatu. Meskipun rumah, mobil, uang. Istri sudah punya, tetapi konfigurasi dasar juga perlu diperbarui. Contohnya, ganti ponsel, misalnya ganti komputer. Sekalian hari ini bisa pergi melihat gedung. Menghabiskan 30 miliar untuk membeli 2 gedung. Tidak mungkin tidak melihatnya sama sekali, kan? Kau datang ke toko khusus Huawei. Pertama membeli tablet Mate 999, lalu membeli komputer spek tinggi. Sumber daya yang dihasilkan cukup lengkap. Komputer spek tinggi yang dikonfigurasi penuh, menghabiskan hampir 1 juta. Mungkin tidak akan digunakan. Tetapi kau senang. Uang tidak bisa membeli kebahagiaanku. Setelah selesai, kau akan mengendarai mobilmu menuju 2 gedung itu. 2 gedung itu berada di tepi sungai Huangpu. Megah dan luar biasa. Butuh 8 tahun untuk memodifikasi semua 2 gedung tersebut. Penggunaan utamanya adalah kantor, hotel, komersial. Fasilitas umum seperti pariwisata. 2 gedung itu masing-masing 108 lantai, dengan ketinggian mencapai 550 meter. Ada 5 lantai lagi di bawah tanah. Gedung itu adalah menara utama. Di sebelah menara utama ada podium. Yang menempel pada menara utama, dianggap sebagai bangunan pendukung. Total luas bangunan sekitar 1 juta meter persegi. Di mana total luas di atas tanah sekitar 800.000 meter persegi, total luas di bawah tanah sekitar 200.000 meter persegi. Luas lahan sekitar 90.000 meter persegi. Anda tiba di bawah gedung, melihat 2 gedung pencakar langit, hati Anda dipenuhi dengan kebanggaan. Anda berjalan-jalan di dalam gedung, melihat tata letak dan desainnya. Gedung podiumnya tidak terlalu tinggi. Totalnya 10 lantai, desain keseluruhannya cenderung bergaya pusat perbelanjaan. Anda juga kurang lebih sudah membuat rencana. Untuk gedung podium, lantai 1-4 bisa dijadikan badan utama pusat perbelanjaan, setiap lantai berbeda. Misalnya, lantai 1 semuanya kosmetik, mengumpulkan berbagai merek kelas menengah ke atas, lantai 2 bisa menjadi pakaian wanita. Lantai 3 pakaian pria, lantai 4 desain anak-anak seperti ini, di internet. Lantai 5 bisa mempertimbangkan untuk menjual barang lain, seperti perlengkapan sehari-hari, fasilitas hiburan, panci, mangkuk, sendok, piring, lalu juga bisa menyisakan pusat kebugaran dan bioskop. Lantai 6 dan 7, Anda berencana untuk menjadikannya jenis makanan dan minuman, kedai makanan ringan dan restoran. Juga berbagai gerai teh susu. Lantai 8 dan 9 adalah tempat parkir atap, lantai 10 adalah area perkantoran. Di sekeliling gedung podium ada jalur menanjak melingkar yang bisa digunakan untuk mengemudi ke atas, jadi tempat parkir atap ini juga merupakan pilihan yang baik. Dengan begini, seluruh 10 lantai gedung podium
Semuanya sudah diatur. Sedangkan untuk gedung utama, Anda berencana untuk 5 lantai di bawah. 2 lantai dijadikan supermarket, 3 lantai digunakan sebagai garasi. Bagaimanapun juga, lantai gedung ini relatif tinggi. Setelah dibuka sepenuhnya nanti, lalu lintas pejalan kaki pasti akan sangat besar. 3 lantai garasi. Pasti tidak banyak. Lobi lantai 1 gedung utama bisa dijadikan lobi utama. Sebagai lobi resepsionis kantor pusat grup di masa mendatang. Jika ada pameran. Juga bisa dipinjam. Lantai 2-5 adalah ruang konferensi, auditorium, ruang konferensi multifungsi, dan penggunaan lainnya. Total luas pusat konferensi. Menciptakan ballroom tanpa pilar super besar seluas 2.000 meter persegi dengan tinggi langit-langit 10 meter. Nantinya dapat dilengkapi dengan layar tampilan elektronik LED super besar dan peralatan canggih lainnya. Cocok untuk acara tahunan berskala besar, peluncuran produk baru, rilis forum, dan kegiatan lainnya. Merupakan tempat yang bagus. Auditorium ini adalah ruangan dengan balkon luar ruangan, ballroom setengah lingkaran dengan total luas 1.200 meter persegi. Tinggi langit-langit 8 meter, nantinya juga bisa dilengkapi dengan layar tampilan elektronik LED. Peralatan proyeksi dan sistem suara surround stereo, peralatan konferensi. Dapat mewujudkan koneksi interaktif real-time antara kedua tempat, ruang konferensi kelompok dapat diatur untuk konferensi besar. Koridor melingkar eksternal cocok untuk pengaturan coffee break, makan siang kerja, DLL, untuk memfasilitasi komunikasi dengan peserta konferensi. Jika diperluas ke internasional di masa mendatang, konferensi video internasional dapat diadakan kapan saja. Adapun lantai 5 ke atas, rencanamu adalah membuat lantai 6 hingga 10 menjadi area kebugaran. Ada gym, kolam renang, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis, DLL, untuk menciptakan area rekreasi kebugaran, dan lantai 11 hingga 50 adalah area komersial. Di masa mendatang, sebagian perusahaanmu akan dipindahkan ke sini, lantai 51 hingga 55. Dirancang sepenuhnya sebagai model restoran, dengan berbagai masakan Cina dan Barat. Jika kedua gedung ini sepenuhnya dikelompokkan di masa mendatang, maka ini akan menjadi kantin grup sendiri, dan hotel di internet. Kemudian berlanjut ke area komersial. Ada banyak aspek komersial. Saat ini kamu telah berinvestasi di berbagai industri. Jika suatu hari nanti kamu mengakuisisi sepenuhnya, maka akan dipindahkan kembali, seperti perusahaan desain periklanan, seperti perusahaan influencer, seperti live streaming, seperti transportasi, dan lain-lain. Semua akan ditempatkan di sini, total 2 gedung, dan lantainya juga sangat tinggi. Bagian atas dapat disisihkan sebagai apartemen. Untuk akomodasi karyawan, saat ini, masih ada beberapa orang di gedung yang belum pindah. Namun semuanya telah diserahkan kepada manajer Xiao. Kamu bertanggung jawab untuk menyelesaikannya sesuai waktu. Semua harus dievakuasi dalam waktu 1 bulan. Kamu juga perlu mencari perusahaan desain dan dekorasi yang bagus. Untuk mendesain dan mendekorasi gedungmu di masa depan. Di luar gedung, ada juga tempat parkir yang luas. Seberang jalan adalah tepi sungai. Lalu lintas pejalan kaki di sini sangat tinggi. Setelah selesai dibangun, ini akan menjadi gedung komersial yang sangat penting. Kamu menghabiskan banyak waktu untuk melihat gedung itu secara rinci, dan keseluruhan konsepnya. Hampir dipikirkan, kamu cukup puas. Sore ini tidak sia-sia. Tapi mencari perusahaan harus dilakukan sebelumnya. Lagi pula ini gedung yang sangat besar. Sesuai dengan ide Anda untuk melakukan renovasi desain, Anda juga perlu mengukur beberapa data sebelumnya. Memikirkan hal ini, Anda menelepon Zhao Qian panjang. Saya ingin bertanya, apakah ada perusahaan desain dan dekorasi yang relatif kuat? Saya ingin mendekorasi kedua bangunan ini. Zhao Qian berkata dengan nada aneh. Ngomong-ngomong, Anda sendiri berinvestasi 1 hari itu, Anda sudah lupa? Saya sendiri berinvestasi 1. Anda tampak bingung. Anda menandatangani terlalu banyak kontrak. Hampir lupa setelah itu, tetapi pengingat Zhao Qian membuat Anda ingat. Ingat bahwa itu juga perusahaan desain dan dekorasi kelas atas, mitra pemegang saham. Sepertinya namanya Wang Zhengwen. Memikirkan hal ini, Anda mengeluarkan telepon. Kemudian Anda menelepon, Direktur Chu, halo. Terdengar suara seorang pria parubaya dari sana. Anda tidak menjelaskan apapun. Langsung berkata, Direktur Wang, saya ingat. Sepertinya saya berinvestasi di perusahaan Anda, kan? Wang Zhengwen segera berkata. Tentu saja, Anda sekarang adalah pemegang saham utama perusahaan kami. Memiliki 35% saham. Anda berkata dengan puas, oke. Saya kebetulan memiliki pekerjaan di sini. Anda tahu saya membeli 2 gedung dari CEO Xiao. Saya ingin mendekorasi ulang kedua gedung itu. Wang Zhengwen segera berkata. Direktur Chu, tidak masalah, jangan khawatir. Perusahaan kita sendiri, tentu saja tidak ada masalah. Anda mengangguk dan berkata. Lihatlah bagaimana seharusnya harga dihitung.
lalu atur sekelompok orang untuk saya, siapkan untuk mengukur data terlebih dahulu. Dan saya ingin memberitahu Anda tentang ide dan pemikiran saya. Wang Zhengwen menepuk dadanya dan berkata, Direktur Chu, jangan khawatir, harganya pasti harga orang kita sendiri. Anda adalah pemegang saham, bagaimana mungkin harganya tinggi? Anda juga tidak perlu khawatir tentang tenaga kerja. Saya akan mengatur tenaga terbaik perusahaan untuk Anda. Anda berkata dengan puas. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Uang bisa menyelesaikan masalah. Kamu tidak ingin menggunakan hubungan personal. Walaupun kamu punya saham di sini, saudara kandung pun harus jelas urusannya. Semuanya tetap sesuai prosedur saja. Akhir tahun banyak hal tidak pasti, bisa merepotkan. Kamu sudah lihat, sudah menghasilkan banyak uang, kamu juga sudah lelah. Kamu menelepon Chen Shuai, mengajak teman baik makan bersama. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku masih bekerja. Suara tidak sabar Chen Shuai terdengar dari telepon. Tentu saja, ini karena hubungan mereka berdua sangat baik, jadi bisa begitu santai. Kamu berkata, nanti malam setelah pulang kerja, kita barbekyuan. Kamu yang traktir. Jangan banyak bicara, aku yang atur. Mendengar ini, Chen Shuai langsung bersemangat, seperti sedang mengejar. Tunggu aku pulang kerja, langsung ke tempat biasa. Aku tunggu kamu. Sekarang sudah lewat jam 5 sore, sesuai perkiraan waktu. Barbecue akan segera dimulai. Saat kamu sampai di sana dengan mobil, sudah hampir jam 7. Tempat biasa yang kalian bicarakan memang bernama tempat biasa. Nama lengkapnya, perut sapi keren tempat biasa. Rasanya sangat enak di sini. Sudah 20 tahun tokonya, bisnisnya juga lumayan. Cukup terkenal di sekitar sini. Setelah sekitar 10 menit, Chen Shuai datang dengan skuter listriknya. Kemudian parkir di area yang sudah ditentukan, baru kemudian berjalan santai. Begitu duduk, Chen Shuai melemparkan sebatang rokok, lalu melihat ke kiri dan kanan berkata, benar-benar berbeda ya. Begitu kaya langsung mulai mengatur. Kamu tertawa, belum bisa dibilang kaya. Hanya punya sedikit uang saja. Chen Shuai merendahkan suaranya, berkata dengan serius. Walaupun sudah melunasi utang, tapi kedepannya masih banyak pengeluaran. Kalau ada uang, beli saja rumah atau mobil, bayar uang muka sedikit demi sedikit. Kalau uangmu tidak cukup, simpan saja dulu, jangan dihambur-hamburkan. Sekarang cari uang susah. Kamu berkata dengan santai, tenang saja, aku tidak akan membuat masalah. Sudah membuat banyak masalah, rumah dan mobil sudah dibeli. Chen Shuai menggelengkan kepalanya. Kau terlalu malas menebak, Chen Shuai menghela nafas dan berkata. Bagus sekali, kau benar-benar berubah, punya rumah, mobil, dan uang. Nanti cari pacar dan menikah, hidupmu perlahan akan membaik, kau cemberut. Menikah apanya? Chen Shuai melambaikan tangannya dan berkata. Ada apa? Tidak menikah? Kau menggelengkan kepala dan berkata. Sulit. Kemungkinan besar aku tidak akan menikah seumur hidupku. Chen Shuai memainkan peralatan makan di atas meja dan berkata. Ada apa? Coba cerita, apakah kau ditipu oleh wanita jahat? Kau membuka mulut dan berkata, tidak juga, hanya saja merasa. Sekarang menikah itu sulit, tapi memang begitulah lingkungannya. Chen Shuai tak berdaya. Masa kau mau hidup sebatang kara selamanya? Kau tertawa dan berkata, takut apa? Aku punya uang, aku bisa mencari beberapa kekasih. Cari yang jangka panjang saja, toh tidak menikah, tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang melelahkan. Sesederhana itu, kan? Lihat sekarang. Menikah, butuh berapa banyak uang? Rumah, mobil, tabungan, kalau-kalau sifat pasangannya. Masih seperti leluhur, kenapa aku harus mengeluarkan uang untuk menikahi leluhur untuk dipuja? Hanya membuat diriku tidak bahagia. Chen Shuai sangat setuju, kau benar juga. Dengan uang sebanyak ini, pergi pijat kaki setiap hari juga bisa seumur hidup. Kau juga menyalakan rokok dan berkata, coba kau hitung, menikah. Satu apartemen di ibu kota provinsi ini, kalaupun yang murah juga jutaan, ditambah satu mobil. Juga ratusan ribu, ditambah tabungan, ditambah berbagai pengeluaran. Jika dijumlahkan berapa, pijat kaki hanya berapa? Kalaupun kau pergi 2 kali seminggu, paling mahal 1.000, sebulan juga hanya 4.000. Setahun tidak sampai 50.000, 50 tahun juga hanya 2 juta lebih, tapi kalau menikah. Lihatlah tuntutan para wanita sekarang, bisa dipenuhi, apalagi. Bergantung pada begitu banyak setiap hari, siapa yang tahu hari apa akan menimpa diri sendiri. Menikah untuk apa? Mencari masalah bagi diri sendiri. Chen Shuai mengangguk berulang kali. Apa yang kamu katakan itu benar. Jadi, jika ingin membicarakan, pastikan untuk menemukan seseorang dengan kepribadian yang baik. Kamu harus mendengarkan dari awal. Ketika biaya pernikahan jauh lebih tinggi daripada uang pelacur, dan probabilitas tingkat moral objek pernikahan akan lebih rendah dari wanita panggilan, siapa yang masih mau menikah? Chen Shuai sangat setuju. Hebat, benar-benar bijaksana. Setelah berbicara, kamu berkata dengan licik lagi. Jujur saja,
Apakah kamu sudah memulainya? Kamu juga tidak menyembunyikannya. Memang ada satu. Chen Shuai mengacungkan jempol. Luar biasa. Hubungan mereka berdua sangat baik. Seberapa baik? Di antara mereka berdua. Hampir tidak ada rahasia. Apapun bisa dikatakan. Tentu saja. Kecuali sistem. Mereka berdua sudah saling mengenal selama lebih dari 10 tahun. Saling membantu berkali-kali. Sudah seperti saudara kandung. Jadi, kecuali sistem. Aku juga tidak berencana menyembunyikan banyak darimu. Segera, daging panggang dan babat rebus pun datang. Mereka berdua makan sambil mengobrol. Ngomong-ngomong, kamu sudah punya uang sekarang. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Apakah kamu akan terus bekerja di perusahaanmu? Tidak, aku sudah mengundurkan diri. Chen Shuai juga tidak terkejut. Lalu bagaimana nanti? Apakah kamu tidak berencana menghasilkan uang seumur hidupmu? Kamu berkata dengan santai. Menghasilkan uang atau tidak masalah. Uangku sekarang cukup untuk bersenang-senang seumur hidup. Aku iri. Apakah aku masih harus bekerja untuk menghasilkan uang? Semua orang punya ide untuk membalas dendam. Ini sangat normal. Tetapi kebanyakan orang dikalahkan oleh kenyataan dan menjadi sapi dan kuda. Kamu berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau aku mensponsorimu? Chen Shuai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Saudara tetaplah saudara. Biasanya jika ada masalah, kita berdua saling membantu puluhan ribu yuan masih oke. Sebuah rumah dan mobil di Shenzhen, itu bukan masalah puluhan ribu yuan. Dengan uang sebanyak ini, aku juga tidak bisa membayarnya kembali. Lebih baik aku berusaha sendiri. Pelan-pelan, tidak usah terburu-buru. Toh aku juga tidak pacaran sekarang. Sebenarnya, kondisi keluarga Chen Shuai awalnya juga lumayan baik, tetapi kedua orang tuanya sakit. Operasi berturut-turut dan perawatan menghabiskan hampir seluruh tabungan keluarga. Tidak hanya itu. Bertahun-tahun lalu, Chen Shuai pernah meminjamkan 2 juta kepada kakak kandungnya, tetapi kemudian kakak kandungnya kabur. Tidak mengakuinya, kedua belah pihak sempat berseteru sampai ke pengadilan dan sampai sekarang belum kembali. Di bawah berbagai pukulan, Chen Shuai harus berusaha keras untuk menopang keluarganya. Setelah makan sate, Chen Shuai tersenyum dan berkata, tenang saja. Aku bukan orang bodoh yang harus menyalahkan diri sendiri. Kalau suatu hari aku benar-benar tidak kuat, aku masih membutuhkan bantuanmu. Kamu tertawa dan berkata, tenang saja, selama kamu membuka mulut. Aku pasti akan membantumu. Chen Shuai menggelengkan kepala dan berkata, tidak mudah. Kamu juga mengenal orang tua Chen Shuai? Sangat akrab. Chen Shuai melirikmu dan berkata, oke, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Kamu tertawa. Hubungan kita, untuk apa sungkan? Dulu, keduanya sama-sama menanggung utang dan bekerja keras mencari uang, tetapi sekarang, semua utang sudah lunas, kamu juga memiliki kekayaan yang tak terhingga. Makan malam ini juga menjadi makan malam yang paling nyaman bagi keduanya dalam beberapa tahun terakhir, meskipun hanya barbeque dan bir sederhana. Namun, keduanya sangat senang, meletakkan beban berat dan akhirnya melihat harapan masa depan. Malam ini, keduanya minum banyak bir, meskipun kadar alkohol bir jauh lebih rendah daripada arak putih, tetapi jika minum terlalu banyak juga akan mabuk, terlihat sedikit mabuk. Chen Shuai melambaikan tangan dan berkata, sudah cukup, sudah cukup. Cabut saja. Kamu mengangguk dan berkata, ayo. Bayar tagihan, pergi. Berdiri di pinggir jalan. Chen Shuai melihat mobil mewahnya dan berkata, hebat. Benar-benar kaya, Ferrari pun sudah bisa dibeli. Kamu tertawa terbahak-bahak. Berkata, mau tidak mau, aku berikan satu mobil untukmu. Chen Shu menggelengkan kepala menolak. Lupakan saja. Kamu menepuk bahu Chen Shu. Tidak berbicara. Tak lama kemudian, taksi datang. Chen Shu pun pergi. Kamu juga menunggu harganya. Mungkin karena pengaruh alkohol. Kamu sama sekali tidak ingin kembali. Hanya ingin bersenang-senang, mengalami kehidupan yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Halo, kemana tujuan kita? Sopir pengganti bertanya dengan sopan. Kamu berkata dengan mata tertutup, pergi ke XXO 98. Kamu belum pernah ke 98 selama bertahun-tahun. Kamu juga ingin merasakannya. Sensasi mabuk dan boros. Mungkin, inilah. Kebingungan orang biasa menjadi kaya mendadak. Ketika kamu sadar, mungkin kamu tidak akan seperti ini. XXO sebagai 98 kelas atas di kota Shen, tentu saja tidak akan kekurangan mobil mewah di depan pintunya. Tapi Ferrari seharga lebih dari 6 juta yuan. Memang mobil kelas 1. Mobil belum berhenti dan sudah menarik perhatian banyak orang. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa yang mengemudi adalah sopir pengganti, dan orang di kursi penumpang depan itu adalah pemiliknya. Sepertinya dia sudah minum. Begitu pintu mobil terbuka, 7 atau 8 staf pemasaran bergegas mendekat. Kak. Halo, selamat datang, Kak. Aku datang, atur. Kamu dengan santai memilih seorang staf muda dan berkata, itu kamu. Staf pemasaran muda itu berkata dengan gembira, terima kasih, Kak.
Kak, ikut saya. Saya akan mengantar Anda masuk. Orang-orang di sekitar melihat bahwa kamu sudah memilih seseorang, jadi mereka hanya bisa berjalan ke samping dengan kecewa. Tetapi para wanita di sekitar semua berkerumun. Sejujurnya, di masyarakat ini, selama kamu punya uang, kamu akan menemukan betapa proaktifnya gadis-gadis itu. Kamu bahkan tidak perlu proaktif. Bahkan tanpa menggerakkan jari pun, akan ada banyak wanita cantik yang mendekat. Tetapi menurutmu, kualitas di depanmu itu biasa saja. Kamu belum mencapai titik itu. Kamu mengikuti staf pemasaran muda itu masuk. Staf pemasaran itu berjalan sambil memperkenalkan. Kak, Anda ingin berada di mana? Di sini kita dibagi menjadi beberapa area. Pilih area terbaik saja. Cari tempat yang bagus, untuk apa berhemat kalau punya uang? Jangan berpikir terlalu rumit. Pemasar berkata dengan antusias, baik, Kak. Ikut saya, Kak. Anda sama sekali tidak menyebutkan tentang minimum pembelian. Area tempat duduk di bar. Semuanya ada minimum pembeliannya, tetapi saya sendiri yang melihat Ferrari milik tuan muda ini. Itu adalah mobil sport seharga jutaan. Jangan cari masalah dengan mengatakan minimum pembelian padanya. Tak lama kemudian, Anda tiba di sebuah tempat duduk yang sangat luas. Cukup untuk menampung selusin orang. Di tengah atas, Anda bisa melihat orang-orang di atas panggung. Tempat yang bagus. Pemasar mengambil sebuah tablet dan menyerahkannya kepada Anda. Kak, kita ingin minum apa? Anda belum pernah ke bar, jadi Anda tidak tahu banyak tentang ini. Untungnya, setiap barang memiliki label harga. Anda membolak-baliknya sebentar. Anda berkata, ini semua adalah barang-barang mahal di daftar harga, yang harganya ribuan atau puluhan ribu. Kemudian Anda memesan beberapa minuman biasa, totalnya lebih dari 10.000. Pemasar di samping tercengang. Kak, apa Anda yakin dengan set Dewa Naga Agung ini? Meskipun Anda belum pernah mencobanya, tetapi Anda pernah mendengarnya. Dewa Naga Agung sepertinya adalah yang paling mewah di bar. Saat keluar untuk bersenang-senang, tentu saja harus mencoba yang terbaik. Naik, meskipun hanya satu kata. Tetapi sangat berhati-hati. Pemasar menelan ludah dan berkata, Kak, tunggu sebentar, Kak, gesek kartu. Tiba-tiba, 500.000 dikeluarkan. 500.000, meskipun Shenzhen adalah kota ekonomi utama Kekaisaran Naga, menghabiskan 500.000 di bar. Bagaimanapun juga adalah pelanggan super. Dalam keadaan normal, kecuali orang bodoh dan orang idiot. Tidak ada yang menghabiskan uang seperti ini. Generasi kedua kaya tidak bisa bermain-main. Mereka semua sangat pintar. Menghabiskan puluhan ribu yuan bisa digunakan untuk menggoda wanita sesuka hati. Kalau menghabiskan puluhan ribu setiap hari seperti ini. Sekali lagi, punya uang, tapi tidak bodoh. Orang seperti Anda yang menghabiskan 500.000 di bar dalam satu malam tidak bisa dikatakan tidak ada, tetapi hanya sedikit. Terlalu sedikit, benar-benar orang yang tertipu. Meskipun Anda tidak mengerti. Tetapi tidak masalah. 800 miliar. Seandainya Anda di depan layar memiliki uang ini juga. Kamu bermain lebih dari dirimu, pemasaran dengan antusias duduk di sampingmu dan berkata, Kak, sendirian? Bisa, tapi aku hanya mau yang berkualitas tinggi. Yang biasa saja tidak usah, kata pemasaran sambil menepuk dadanya. Kak, tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkan orang biasa masuk setelah selesai bicara. Kamu segera mengeluarkan ponselmu dan mengirim pesan di sebuah grup, XO98. Bos besar kelas atas, konsumsi 500.000, hanya mau uang tinggi. Harus segera. Apakah ada? Bersamaan. Meremehkan semua orang, kamu berpikir sejenak dan menambahkan. Kirim foto sendiri. Yang fotonya diedit berlebihan jangan cari masalah, hanya tidak sampai 1 menit. Ponselmu bergetar gila-gilaan, semuanya foto yang dikirim berbagai wanita cantik, pemasaran segera memberikan ponsel itu padamu dan berkata, Kak, lihat sekilas, yang mana yang disukai? Kamu tidak peduli tentang itu, yang kamu pedulikan adalah foto-foto yang dikirim saat ini, harus diakui. Benar-benar banyak wanita cantik yang bertubuh indah, bahkan gambar yang tidak diedit berlebihan pun ada banyak wanita cantik. Mahasiswi polos berusia 18 tahun, wanita dewasa dingin berusia 25 tahun, wanita dewasa menawan berusia 30 tahun. Semuanya ada, kamu pilih 4 secara acak, lihat gaya. Ada yang polos, ada yang dingin, ada yang polos menggoda. Ada yang genit, lihat umur, kira-kira semuanya 20-25 tahun. Tapi kamu juga tidak sepenuhnya percaya foto, tunggu orangnya datang baru lihat, pemasaran dengan cepat mengirim pesan ke 4 orang. 4 orang segera menelepon, tak lama kemudian, minumanmu datang. Sekelompok wanita cantik berbikini mengangkat nampan tinggi-tinggi, membawa minuman yang kamu pesan satu persatu, di bawah cahaya redup. Set naga dan lampu khusus di sampingnya sangat menyilaukan, seluruh lapangan bisa melihatnya. Sial. Bos besar ini, sendirian memesan sebanyak ini. Ini berapa ya? Puluhan ribu ya? Aduh. Saudari, kalau kamu sendirian, apakah kita punya kesempatan? Banyak orang berdiskusi, yang jauh pun berdiri melihat ke arah sini.
Banyak gadis berkumpul ingin duduk di dekatmu, tetapi sebagian besar wajahnya biasa saja. Bisa dibilang hanya cantik biasa, tentu saja kamu tidak tertarik, ikut bergoyang dengan musik yang memekakan telinga. Dalam lingkungan yang penuh kemewahan ini, orang paling mudah kehilangan diri sendiri, tidak lama kemudian. Seorang gadis cantik menghampiri, "Kak, halo, aku Yuewe." Kamu mendongak, cantik, wajah berbentuk biji melon standar. Poni rata dipadukan dengan rambut panjang tergerai, terlihat sangat polos, tetapi kamu juga tahu. Gadis-gadis yang sering ke klub malam, mana ada yang benar-benar polos, itu semua tergantung gaya apa yang disukai pelanggan. Jika kamu benar-benar ingin melihat, mereka dapat mengubah berbagai gaya dalam 1 menit. Polos, menggoda, tipe wanita dingin. Anggun, murni menggoda, penurut. Wanita adalah makhluk yang paling mudah berubah. Yuiwe mengenakan kaos putih lengan pendek, bawahan rok pendek hitam. Memamerkan kaki indah yang mulus, mengenakan sepatu putih, bagus sekali. Tidak heran dia mengambil jalur anak muda, ini memang sangat muda, tetapi memang cantik. Di universitas manapun, dia bisa menjadi wanita tercantik, kamu menepuk posisi di sebelahmu. Berkata, "Duduklah, ini adalah salah satu gadis di grup." Ada juga 7 gadis, mungkin karena pengeluaranmu sangat boros, 7 gadis. Dalam waktu kurang dari 5 menit, mereka semua hadir. Yang kedua adalah seorang wanita cantik berkacamata bingkai emas, sekitar 20 tahunan, mengenakan kemeja putih. Aura dingin itu sangat mudah membuat orang terpesona. Yang ketiga adalah wanita cantik bergaya polos menggoda. Mengenakan gaun tali biru, dengan stoking putih di kakinya, dan sepasang sepatu putih. Yang terakhir adalah wanita cantik yang agak menggoda, mengenakan gaun hitam seperti semi-transparan. Terlalu pendek hingga hampir memperlihatkan pangkal paha, dan stoking hitam transparan yang mulus, mengenakan sepatu hak tinggi berujung runcing berwarna hitam dengan sol merah. Berjalan ke arahmu dengan menggoda dan mempesona.